Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, semoga kita semua sampai dengan detik ini di malam Jumat waktu Indonesia bagian Barat 19 Rabiul Akhir 1445 Hijrah dan bertepatan dengan 2 November 2023 Masehi. Semoga kita semua senantiasa dimuliakan, dirahmati, dilindungi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita sehingga dapat tertata dengan baik, bernilai kemuliaan akhirat dan insya Allah meringankan hisab kita di hari kiamat saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berharap rahmatnya yang sempurna insyaallah. Dalam rangka itu, mari kita bersiap kembali untuk mengaji, mendalami pedoman yang Allah turunkan kepada kita semua sebagai panduan kehidupan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seluruh panduan ini semuanya tercantum dalam 114 surah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tentunya setiap waktu, setiap saat kita selalu berusaha untuk membacanya karena itu disebut dengan Al-Quran, menunjuk pada keistimewaan surat-surat ini yang terus akan dibaca, terus akan dipelajari, dipahami panduannya dan berusaha diamalkan sesuai kemampuan kita dalam menjalani apa yang Allah tetapkan kepada kita dari kehidupan sampai dengan batas usia yang Allah amanahkan pada kita semua. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah membahas sampai di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-40. Kini di malam hari ini waktu Indonesia bagian Barat insya Allah kita akan melanjutkan ke ayat 41, mendalami pesan, kesan, dan hikmah yang terdapat dalam surat-surat Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran serta penjelasan dari Rasulullah SAW melalui sunnah beliau sehingga menjadi solusi bagi kehidupan kita. Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan ke ayat 41. Dan teman-teman kami menganjurkan kepada semuanya tanpa kecuali agar dapat membersamai kajian ini dengan baik, terkoneksi dengan Al-Quran juga baik. Karena itu kami anjurkan untuk teman-teman pun bisa memegang mushaf atau aplikasi Al-Quran sehingga dengan itu ketersambungan kajian kita bisa lebih terasa dan bisa dipelajari dengan lebih mendalam dan baik. Kita lanjutkan ke Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih." وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. Baik, Al-Baqarah ayat ke-41. Wa aminu, dan hendaklah kalian pula wahai para Bani Israel berkomitmen untuk beriman, meyakini tanpa ragu bima anzaltu, terhadap Al-Quran yang telah aku turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan sekaligus memverifikasi seluruh ayat-ayat dan pedoman-pedoman yang telah aku turunkan kepada kalian sebelumnya. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian justru dengan itu
menjadi golongan pertama yang ingkar terhadap seluruh kandungan Al-Quran itu. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا, dan janganlah kalian meniagakan ayat-ayatku dengan cara yang begitu rendah, dengan harga yang begitu murah. Wa iyaya fattaqun, dan sungguh kalian semua akan kembali kepadaku, maka bertakwalah dan takutlah. Ketika kalian melakukan perbuatan itu semua, maka semua dipertanggungjawabkan kepadaku saat kalian kembali. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-41. Teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan, saya ingin perkenalkan dua hal dulu. Yang pertama, kitab yang akan menjadi rujukan kita di malam hari ini adalah At-Tafsirul Munir, ya, karya dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini kita ambil yang kontemporer. Seperti biasa, kami sampaikan bahwa kajian tafsir kita insya Allah menghimpun beragam kitab yang bisa kita dapati, bisa kita akses, baik itu yang tafsir-tafsir klasik, ya, yang era salaf sampai dengan yang era kontemporer. Beberapa yang salaf telah kita bahas bersama, bahkan dari mulai yang paling awal-awal kita bisa dapati, yaitu tafsir Tanwirul Mikbas, ya, ini min tafsir Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini yang paling awal-awal dapat kita akses. Kemudian beberapa tafsir yang lain, termasuk tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, At-Tahrir wa Tanwir yang modern kekinian, ataupun juga Ibnu Katsir yang pertengahan, kita kumpulkan. Bahkan beberapa ada yang kita ambil sebagai pelengkap dari komprehensivitas tafsir yang bisa kita gali dari pandangan-pandangan para ulama yang tentunya ilmu mereka tersambung pada Rasulullah SAW. Saya tidak menginginkan apa yang kita kaji itu hanya berdasarkan pandangan-pandangan pribadi yang itu tentu telah diperingatkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW. Memahami isi Al-Quran, karena Al-Quran itu firman Allah, dan yang memiliki otoritas untuk menjelaskan, menerangkan, dan mengajarkan kepada kita, dan itu pun juga bersanad langsung sumbernya dari Allah, yaitu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada para ulama dari kalangan sahabatnya, lalu diteruskan oleh mereka pada generasi setelahnya sampai dengan ke kita. Karena itu kajian tafsir itu sudah punya pakemnya tersendiri, metodologi untuk memahami, cara untuk mendalami, kemudian menjelaskan kembali. Ada bagian-bagian tertentu yang tentu saja memiliki ruang bagi kita untuk memahami sesuai dengan eranya masing-masing, penerapan-penerapan, tapi itu tidak keluar dari kaidah-kaidah baku yang semua kaidah itu tersambung sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Ya, baiklah teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan, dan pada bagian yang keduanya, setelah kita menjelaskan bahwa malam hari ini rujukannya adalah Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, saya berani menyampaikan dan menjadikan ini sebagai rujukan karena kami pun pernah berjumpa dengan beliau, kemudian berguru walaupun singkat saat beliau datang ke Tripoli dan berada di satu channel yang sama. Ya, dulu kami mengasuh channel namanya channel Qanat Tawasul, channel Tawasul, dan ada satu segmen kajian bersama para ulama. Dan alhamdulillah pernah kami duduk satu sesi bersama juga dengan beliau. Ya, karena itu insya Allah ketika menyampaikan dari gambaran tafsir ini, mudah-mudahan juga saat bersamaan Allah mengalirkan pahala yang berlimpah kepada beliau, dan tentunya menambahkan rahmat dan kemuliaan kepada beliau dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebelum kita masuk ke ayat 41, kami memohon izin untuk sedikit mengingatkan di ayat ke-40, karena saat masuk ke ayat 40 ini ada permulaan yang ingin ditampilkan oleh Al-Quran ya kepada kita semua tentang ini satu yang sangat luar biasa yang kita akan dapati fenomenanya kekinian, ya, yaitu awal perjalanan genealogi Yahudi, ya, yang mengacu kepada Bani Israel. Saya sudah pernah terangkan di pertemuan-pertemuan yang lalu perbedaan istilah-istilah ketika Al-Quran mengungkap dengan Bani Israel, kemudian juga dengan Yahudi,
ya, nanti ada juga dengan kaumnya Musa dan seterusnya, itu memberikan satu penekanan-penekanan tertentu yang berbeda nanti dengan makna-makna yang lainnya. Misal ketika Allah menyebut misalnya dengan kata Yahud, ya, lalu kemudian setelah itu dengan Bani Israel, bahkan kemudian menjadi kata kerja menggunakan hadu misalnya, ya. Nah, itu ada penekanan-penekanan tersendiri yang satu dengan yang lainnya itu saling beririsan. Dan yang paling menarik ketika ayat ke-40 ini dibuka, Allah ingin menggambarkan tentang satu generasi yang mereka hidupnya saling nanti melanjutkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya dan membawa genealogi ya berupa sifat-sifat karakter-karakter yang unik yang itu setiap masa akan terbawa. Sehingga dengan itu kita diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika engkau umat Islam ya nanti berinteraksi dengan golongan seperti ini karakternya. Seperti ini cara engkau berinteraksi. Jika engkau bertemu dengan golongan seperti ini karakternya. Maka demikian cara engkau berinteraksi. Kalau kita mampu mengkaji Al-Qur'an dengan benar dan baik serta mempraktekkan itu dalam kehidupan, maka dapat dijamin semua orang-orang yang berkehidupan dengan pedoman ini selalu akan menjalani kehidupannya dengan satu, terhormat. Yang kedua, selalu sukses dalam menjalani aktivitas. Yang ketiga, meraih kebahagiaan hakiki. Dan yang keempat, ini yang paling penting, mampu beradaptasi dengan siapapun dia bergaul. Dan yang kelima, ini yang paling istimewanya, dia selalu berada dalam posisi yang terhormat yang di atas. Ya, dan selalu tinggi, selalu tinggi. Ini yang terjadi pada era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan era-era terbaik setelahnya atas bimbingan Rasulullah SAW. Dijelaskan isi Al-Quran ini sehingga umat-umat Islam pada masa itu yang sebelum mereka menjadi Muslim terpuruk, kemudian rendah, jauh terbelakang, tiba-tiba kemudian menjadi golongan yang sangat elit, mampu beradaptasi bahkan membentuk peradaban yang baru, dan dengan itu tampil terhormat, menjadi yang paling bukan sekedar ideal, tapi juga paling tinggi martabatnya dalam kehidupan dunia. Mereka mampu berada di atas Yahudi, suku-suku lain, dan sebagainya. Dan yang paling hebat adalah membangun kebersamaan dan keadilan. Dimanapun berada, mereka mampu menerapkan sistem keadilan yang sangat objektif, menjamin ketenangan, kenyamanan, kemakmuran, dan kedamaian untuk semua bagian lapisan masyarakat yang berkehidupan. Ya, seperti sering saya sampaikan bahwa Palestina itu ketika, saya ambil contoh ya, karena kekinian kasusnya hangat, ketika semua diatur oleh orang-orang Islam pada masa itu, yang terakhir kan dinasti Ottoman pada masa itu ya, Turki Utsmani, bagaimana semua dapat berdampingan hidup bersamaan. Yang Muslimnya ada, yang Kristennya ada, yang Yahudinya bahkan ada, hidup damai semuanya. Ya, sampai bencana muncul di tahun 1948 tuh, atau yang dikenal dengan Nakbah itu ya. Ya, apa namanya, hari bencana yang kita ketahui sampai dengan kini. Ya, kembali kepada objek bahasan kita, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an Al-Karim dan mengiringi tugasnya Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan itu semua dalam periode kurang lebih 23 tahun, dan dimulai tentunya di Mekah selama 13 tahun, yang 3 tahunnya kurang lebih masa-masa pembekalan kepada Nabi, dan 10 tahunnya implementasi yang disampaikan kepada masyarakat, yaitu dakwah yang bersifat langsung ke masyarakat. Lalu ada fase 10 tahun di Madinah. Jadi imbang sebetulnya 10 dengan 10 ya. Jadi 3 tahun pembekalan pribadi, 10 tahun di Mekah dan 10 tahun di Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang di Al-Madinah Al-Munawwarah ini itulah yang membentuk kemudian fase-fase pematangan, kemudian peradaban, dan meramu kemajemukan yang harmoni. Di dalamnya terdapat Yahudi, terdapat Nasrani, dan juga yang lain-lainnya. Mampu hidup berdampingan, dan saat kemudian muncul di Yathrib ini, dakwah Nabi di awal-awal, turun ayat-ayat yang memperkenalkan kepada Nabi, ini pada komunitas Yahudi, demikian cara berinteraksi dengan mereka. Jadi, teman-teman sekalian, ayat-ayat ini turunnya di Yathrib atau di Al-Madinah Al-Munawwarah yang membimbing Rasulullah SAW bagaimana cara menyikapi orang-orang Yahudi yang ada pada masa itu, baik kalangan-kalangan. Nah, ini poin penting yang terbagi pada 3 bagian. Satu, kalangan-kalangan rohaniawannya atau dikenal dengan rahib-rahibnya, ya, baik yang mereka itu objektif, bisa menerima dakwah Nabi dalam arti bisa berargumentasi. Ya, ada yang sentimen kepada Nabi, bahkan ada yang membusuhi atau bahkan menyimpan dendam yang
berlebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena menginginkan urutan nabinya dari jalur mereka yang Nabi Ishak ya, tapi ternyata dapatnya dari Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian ada golongan juga yang kedua selain rahib, ada golongan-golongan pebisnis, pedagang, pengusaha. Ya, nanti di antara mereka ada yang menyatu juga, beberapa kisah nanti akan tersambung. Lalu yang ketiga golongan masyarakat biasa ya, yang hidup bersama mereka membersamai dua golongan yang sebelumnya. Lalu pada seluruh golongan ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada Rasulullah SAW ketika berinteraksi dengan mereka, maka diingatkan kembali mereka itu. Mereka selalu membanggakan bahwa mereka punya sosok agung ke atasnya, yaitu seorang Yakub alaihi salam, yang dari Nabi Yakub ini saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala turun generasi-generasi ke bawahnya. Nabi Yakub kan ke atasnya dari Nabi Ishak ya alaihi salam. Nabi Ishak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu dari jalur Nabi Yakub ini ya kedekatannya dengan Allah yang sangat luar biasa, melahirkan kemudian Nabi Yusuf alaihi salam, terus sampai ke bawah Nabi Musa, terus Daud, Sulaiman, sampai ke Nabi Isa ya, Nabi Isa alaihi salam. Di Nabi Yakub ini punya satu kata yang Allah berikan kepada Yakub saking taatnya, dekatnya kepada Allah dan sabarnya dalam ujian yang Allah berikan ya, dalam kehidupan rumah tangga sampai kehidupan sosialnya, yaitu dari 12 anaknya yang sangat viral, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam yang punya hubungan dekat dengan beliau, sampai dalam kondisi-kondisi tertentu banyaklah curhat Nabi Yakub ini kepada Allah sehingga disebut dengan Israel, hamba Allah yang sangat taat. Isra ya, kemudian hamba Allah, kemudian yaitu ilnya Allah ya, hamba, yaitu Allah, yaitu hamba Allah yang sangat taat. Nah, Israel ini selalu diklaim oleh anak keturunan sampai dengan ke bawah, bahkan generasi yang sudah lewat dan lampau, bahkan mungkin secara genetik sudah tersebar jauh ya. Tapi selalu dihadirkan kata ini untuk memberikan kesan kebanggaan bahwa kami dari keturunan seorang hamba Allah yang taat ya. Kami dari keturunan seorang hamba Allah yang saleh, yang dekat dengan Tuhannya. Karena itu, ketika Nabi berinteraksi dengan mereka, kata ini yang pertama digunakan. Ya, kata ini yang pertama digunakan untuk memberikan satu kesan adaptif yang baik ya, kepada orang-orang Yahudi ini, sekaligus dalam saat yang sama cara halus mengingatkan, kalau benar engkau ini seorang dari generasi keturunan hamba Allah yang saleh, yang baik, ya seharusnya tidak melenceng dari amalan-amalannya ya seorang Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana salatnya, bagaimana dekatnya dengan Allah, bagaimana curhatnya kepada Allah, bagaimana menegakkan keadilan, bagaimana lemah lembutnya kan ya, jangankan kepada orang lain, bagaimana mengatur anak-anak dengan baik, tidak pernah menyakiti yang lain-lain. Jadi nggak ada isu-isu kekerasan yang dibangun oleh seorang Israel. Maka anak keturunan sampai ke bawah ya, itu disebut dengan bani. Jadi kalau ada yang mengklaim ya, bahasanya gini, hey kalian yang mengklaim sebagai keturunan yang tersambung sampai Israel, walaupun sebetulnya kan belum tentu keturunannya ya, belum tentu keturunannya. Dan dari asbat itu, asbab ada 12 itu ya kan, yang pernah saya sebutkan ya, walaupun dari beberapa sisi, misalnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan Bunyamin, ada kemudian jalurnya Yahuda, ada jalurnya kemudian Syamun dan sebagainya, itu kan 12 ke bawah. Dan ini yang hidup di era Nabi belum tentu semua tersambung ke atas, tapi mereka mengklaim sebagai bagian dari generasinya Israel. Maka dikenal dengan ya Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kesan adaptasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuka risalah dakwahnya dengan memberikan kesan yang lembut tapi dalam sekali. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Hai engkau yang mengklaim keturunan dari Israel, itu kan yang taat, yang dekat dengan Allah, yang baik, yang nggak pernah berulah, yang nggak pernah menyakiti orang-orang lain, yang nggak pernah bersifat rasial atau rasisme dan sebagainya, kan? Maka ya, ingat kembali nikmat-nikmat Allah, ya kata Allah, uzkuru, ya ingatlah nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Diminta mereka untuk menghadirkan kembali ingatan-ingatan kolektif mereka yang memang tercantum dalam kitab mereka di Taurat itu. Bagaimana dari urutan, kalau diurut dari Nabi Yakub sampai terakhir ke Nabi Isa alaihissalam itu, ya nikmat-nikmat besar tentang Nabi Sulaiman, tentang Nabi Daud, kan itu yang mereka selalu banggakan. Ya,
ya, haikalnya Sulaiman dan sebagainya yang besar, itu siapa yang berikan? Mereka semua mengatakan Allah, karena rujukan mereka pun ketika kembali kepada Taurat semua kepada Allah. Nah, maka Tuhan yang sama yang memuliakan Yakub alaihissalam Israel, memuliakan Yusuf, sampai kemudian ke Musa, ke Daud, ke Sulaiman, sampai kemudian ke Nabi Isa alaihissalam, ujungnya adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh mereka, yang menyampaikan keadilan, yang menyampaikan kemuliaan, yang menyampaikan nilai-nilai kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, nilai-nilai toleransi, keharmonisan, ya kan? Kemudian ingat lagi bahwa kalian punya perjanjian, seperti dulu pun kakek moyang kalian punya perjanjian. Maka wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, tepati perjanjian itu. Maka seperti aku telah membangun komitmen dengan kalian pada orang-orang dulu di setiap generasinya. Ini komitmennya. Kalau diikuti, aku pun memberikan kewajiban untuk memenuhi komitmenku kepada kalian. Memberikan kenikmatan, kenyamanan, perlindungan, ketenangan. Wa iyaya farhabun, tapi ingat betul. Silahkan berbuat semau yang kalian inginkan. Kalian ikut komitmen atau kalian menyalahi komitmen, tapi ingat, kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Ya, kalian akan kembali kepadaku. Jadi ini halus, ya, pembukanya sangat halus. Kemudian kan pasti akan bertanya tuh beberapa di antara mereka, apa saja komitmen ya Muhammad SAW, gitu kan? Baik, jadi setelah masuk itu ada sifat-sifat sanjungan. Inilah uslub, gaya bahasa Al-Quran yang memberikan bimbingan kepada kita untuk masuk kepada satu kaum atau tempat atau mungkin komunitas tertentu. Jadi kalau kita ingin beradaptasi dengan cepat, bergaul dengan baik, mesti paham mitigasi kan. Ini bisa jadi fikih diplomat nih, ya, diplomat kalau mulai awal ditugaskan, mau sebagai diplomat junior ataupun mungkin jadi dubes, ya jangan sampai berangkat ke tempat baru tanpa mengenal karakteristiknya bagaimana, itu kan, keadaannya bagaimana, ya. Yang hebat misalnya kan dubes ditempatkan nih, di mana dubesnya ditempatkannya, misal, wah, kita ambil Eropa dulu lah, gitu ya, misalnya tempatkan di Spanyol, begitu baru datang ke situ sudah bisa bahasa Spanyol misalnya, itu penerimanya akan beda dibandingkan ketika datang nggak bisa apa-apa, ya kan? Misal ini contoh ya. Atau ke Arab misalnya, begitu datang sudah bisa bahasa Arab, sudah tahu tempat-tempatnya, tahu karakteristik sukunya, itu kesannya berbeda. Maka demikian Nabi Muhammad SAW dipandu ketika beliau menjadi Nabi, menjadi Rasul, berdakwah, bertemu dengan kalangan Yahudi yang diberikan pertama kali, ya Bani Israel. Karena itu yang dikesankan oleh mereka sebagai sesuatu yang istimewa. Masuk lembut tapi dalam. Maka ketika bertanya, apa saja komitmennya ya Muhammad SAW? Maka turunlah ayat ke-41 untuk meneruskan. Ya, ini yang kita akan coba teruskan. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Maka ingat, kata Allah, salah satunya adalah komitmennya mengimani, meyakini tanpa ragu. Ya, meyakini tanpa ragu. Terhadap apa? Bima anzaltu. Ini pakai bi nih, ya, teman-teman sekalian, pakai bi. Nanti kita dalami saat kita menemukan uraian lebih dalam saat ba'da Isya mungkin ya, karena waktu kita ba'da maghrib ini agak terbatas. Tapi saya ingin berikan gambaran betapa detailnya di sini Al-Quran menggunakan diksi-diksi pilihan kata-kata yang memang selalu sesuai dengan konteksnya dan sangat dalam sekali. Wa aminu, di antara komitmen itu satu, berimanlah kalian. Ya, ini bentuknya menggunakan fi'il amr. Ya, bentuk perintah di sini. Ya, bentuknya bentuk perintah, bukan wa amanu tapi wa aminu. Itu senafas dengan kata aufu di atasnya. Kalian komitmenlah dengan apa yang disepakati dulu. Apa di antara komitmennya? Yakin, keimanan. Maka langsung masuk ke bentuk perintah, dan yakinlah kalian tanpa ragu komitmennya. Beda antara bentuk perintah dengan masuk awalnya dengan cara yang lembut, lalu setelah itu secara elegan masuk dengan dalam bentuk perintah, setelah kelembutan masuk perintah dengan bahasa yang halus. Itu keterimanya beda. Ya, keterimanya lain, itu kan? Maka ketika sudah bertanya, apa komitmennya? Maka wa aminu bima anzaltu. Ya, karena itu kalian harus yakin tanpa ragu bima anzaltu, terhadap semua. Nah, ini semua. Jadi bi-nya di sini, ba itu kalau kita ngaji di gramatikal bahasa Arab, di ilmu nahwu itu ada 14 makna. Ya, teman-teman bisa buka kalau sering ada, Ustaz bacaannya apa, referensinya apa. Saya tunjukkan satu kitab misalnya, atau saya bacakan ya, namanya Mughnil Labib an Kutubil A'rib. Ya, satu saja itu dulu, Mughnil Labib an Kutubil A'rib.
ya, karya Ibnu Hisham. Jadi di situ kalau kita baca lebih detail akan diurai huruf tuh dari alif sampai dengan dia, ini ada berapa fungsi, maknanya apa aja dan sebagainya. Nah, di ba ini ada 14 fungsinya. Ya, jadi ketika di sini difirmankan wa aminu bi, ya, ba ini ada 14 fungsinya. Apa di antara 14 makna itu? Nanti ada ghayah, ada sababiyah, ada ilsaq, gitu kan? Ada musahabah dan turunan-turunan yang lainnya. Jadi ghayah menunjukkan tujuan, binya sababiyah menunjukkan sebab, karena apa aku melakukan itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya sababiyah, aku minum ini dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Bismillah, minum, aku minum ini karena Allah, tujuannya karena Allah. Ghayah, sebab minum pun karena Allah, sababiyah. Ya, kemudian ada ilsaq, ada musahabah dan seterusnya. Di sini ba-nya menunjukkan sesuatu yang dalam. Jadi menunjukkan satu tujuan tapi sifatnya komprehensif, bermakna istighraq. Ya, jadi kalau kita artikan wa aminu, dan yakinlah kalian tanpa ragu, ya. Kemudian bima, terhadap semua. Ya, cepat ambil dengan dekat, jangan menjauh, jangan ragu. Jadi setelah yakin pun cepat, gitu ya, cepat lakukan. Terhadap ma-nya di sini isim mausul, kata sambung, konjungsi, tapi menunjuk pada semua tanpa kecuali, dengan semua ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Dari mana taunya Al-Quran? Ya, ma anzaltu musaddiqan lima ma'akum, terhadap apa yang aku turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa seluruh isi Al-Qur'an. Ya, jadi di sini menggunakan ma untuk menggambarkan jangan satu dua kamu ambil, ya, yang lainnya kamu abaikan. Ya, nanti kita akan temukan kesan itu di ayat ke-85. Ya. Tu'minuna bi ba'd wa takfuruna bi ba'd. Kalian itu kok kalau sesuai dengan selera kalian ambil, kalau nggak sesuai kalian tinggalkan. Jangan begitu, kata Allah, ya. Karena itu kalau benar-benar komitmen semuanya tanpa kecuali, 114 surah gitu kan, semua yang diturunkan. Nah, maka di konteks ini yang pertama, orang-orang dari kalangan Yahudi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat kembali dan mengamalkan semua komitmen yang telah turun-temurun itu disepakati dari kakek moyang mereka ke atas sampai turun generasi yang terakhir, ya kan? Dan komitmen itu semuanya diverifikasi kembali di dalam Al-Quran. Jadi semua itu sudah ada ketika Al-Quran sampaikan, nanti mereka akan tanya, nanti Al-Quran detilkan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, ya kan? Nah, maka yang pertama disebutkan dulu Qurannya, karena ini intinya. Ya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ya, maka yang pertama, yakinlah kalian tanpa ragu terhadap semua ketentuan di dalam Al-Quran yang telah aku turunkan, kata Allah, ya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqan lima ma'akum, yang memverifikasi semua komitmen yang ada di kitab kalian sendiri. Nah, jadi ini luar biasa nih, gaya bahasanya ini indah sekali, ya, pantas ya, karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibalik, kalian nanya nih ke Muhammad SAW apa komitmennya, sebetulnya kalian tahu di kitab kalian kan ada, ya kan? Di kitab kalian ada tertuliskan 1, 2, 3, 4. Kalau kalian lupa nih, diingatkan kembali dalam Al-Quran yang memverifikasi semua apa yang telah dikomitmenkan itu, ya. Ini sangat menarik, satu, ya. Jadi yang pertama memberikan gambaran tentang kebenaran Al-Quran, yang di dalam Al-Quran ini akan memverifikasi semua perjanjian, komitmen. Makanya kitab mereka itu sekarang tanpa sadar secara fitrahnya mereka menamai dengan perjanjian. Coba, perjanjian lama, perjanjian baru, itu kan isinya komitmen, ya kan? Nah, di komitmen itu ada komitmen yang secara fitrah sebetulnya mereka nggak bisa tinggalkan. Baik, di perjanjian, di komitmen itu diverifikasi oleh Al-Quran. Ini nih perjanjiannya, inget nggak ini, inget nggak ini, itu kan? Nanti dari verifikasi ini Al-Quran jadi parameternya. Jadi kalau misalnya ditambah-tambahin, dikurang-kurangin, atau yang pengen mereka ambil, yang nggak pengen mereka tepikan, nanti dijabarkan, terperinci sekali. Indahnya terperinci. Dan itu nanti secara argumentatifnya didukung oleh bukti-bukti ilmiah, dijelaskan. Dan luar biasanya dikomparasikan, lalu kemudian ditantang untuk diverifikasi. Coba temukan kebenarannya. Nih yang di Al-Quran begini, coba cek di yang kitab kalian, sudah berubah belum? Ya kan?
Kalau ada perubahan, lacak nih, kenapa bisa berubah? Nanti buktikan yang benar Quran atau itu. Dicek semua. Dari mulai konsep ketuhanannya, konsep kenabiannya, konsep ibadahnya, konsep muamalahnya, terus. Ya, dan itu indahnya. Jadi semua spektrumnya dibahas. A, B, C, D. Lalu verifikasi. Setelah diverifikasi itu caranya bagaimana? Ini yang indah itu. Ya. Dan hebatnya Al-Quran secara ilmiah menawarkan. Ayo silahkan. Dikaji, komparasikan, bandingkan dari mulai bahasanya dulu. Ini bahasa Tuhan atau bukan? Ya, mungkin seperti ini atau tidak, logis atau tidak, terus dikaji sampai kita temukan bahwa udah, oh iya, yang ini yang benar, yang ini yang salah. Gitu kan? Nah, dalam konteks inilah kemudian Al-Quran awal memperkenalkan kepada kalangan juga rahib-rahibnya dan pada masyarakat pada umum Yahudi pada masa itu, ya kalian kan punya perjanjian, ya kan? Kalian punya komitmen. Nah, di dalam Al-Quran ini mengingatkan kembali, menguatkan dan memverifikasi perjanjian-perjanjian itu supaya kalian ingat kembali kepada ajaran Bapak kalian yang kalian sering bangga-banggakan itu. Ya kan? Hei Bani Israel, yang mengklaim Bani keturunan Israel, bahkan disebut sampai sekarang kan, Israel, Israel, Israel. Nah, ini kalau Anda menyebutkan itu, coba cek ke atas. Ya. Nah, kalau bahasa kekinian itu pernah nggak menggenosida orang, gitu kan? Pernah nggak kemudian membuat isu-isu rasial, rasisme dalam kehidupan? Pernah nggak kemudian bertindak ya merasa yang paling tinggi dan seterusnya? Jadi apakah tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan sampai dengan kekinian diajar oleh bapak moyangmu di masa lalu? Nah, jadi kalau kita kembalikan ngaji ini seperti ini, nanti kita akan temukan yang indah dalam Quran. Semua karakternya ditampilkan dan tidak ada yang paling indah kecuali saat kita menyaksikan kebenarannya. Sampai kita berkata, ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidakkah Engkau mencipta kami semuanya ini sia-sia. Semua sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Ya. Kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi musaddiqan lima ma'akum, kalau engkau sudah dapati tahu isi Al-Qur'an ini, kebenarannya dan sebagainya, lalu wala takunu awwala kafirin bih, maka jangan engkau menjadi orang pertama yang mengingkarinya. Ya, sudah disampaikan, sudah dijelaskan. Nanti kita akan bahas lebih dalam teman-teman saat nanti kita jeda sholat Isya, kemudian kita lanjutkan, kita bahas lebih dalam. Ya, bagaimana memverifikasi bahwa Al-Quran ini berita-beritanya sebetulnya sudah digambarkan di kitab-kitab mereka sebelumnya. Bahkan nanti diingatkan dalam beberapa turunan kisah yang sangat mendalam sekali. Nanti kita ambil beberapa contoh. Ya. Nah, setelah kalian tahu, kalian sadar, dan gak bisa ngelak itu. Gak bisa ngelak. Bahkan nanti dalam beberapa kasus mereka sendiri yang mencoba untuk bertanya lewat rahib mereka, tokoh-tokoh rohaniawan mereka. Misal, kalau kamu memang benar Muhammad mengaku seorang nabi, coba kisahkan kepada kami tentang kisah seorang Dzulkarnain, gimana mereka. Ya, tentang kisah Musa dengan Khidir dan sebagainya. Itu dikonfirmasi. Ya, begitu dikonfirmasi nggak bisa ngelak. Ini memang nabi. Ini memang nabi. Jadi mereka sendiri tanpa sadar menyebut kitabnya dengan perjanjian, komitmen. Setelah itu mereka meng-cross-check beberapa isu-isu yang ada di kitab-kitab mereka yang memang keterangan dahulunya mengkonfirmasi kalau dia bisa jawab ini, dia seorang nabi. Kalau dia bukan begini, dia bukan nabi. Itu cuma bisa dijawab oleh seorang nabi. Dan ini menunjukkan bahwa wahyu yang dia bawa, kitab yang dia bawa, ya kan, itu sesungguhnya benar. Maka terkonfirmasi kebenarannya. Perkara nanti diterima atau ditolak itu kembali kepada karakteristiknya. Jadi kalau menerima dia benar-benar komitmen dengan perjanjian, kalau dia menolak memang ini menunjukkan ya karakter yang menyimpang. Ya, dan ketika ditunjukkan itu kemudian diterangkan kembali. Maka diingatkan kalau kalian sudah verifikasi dan menemukan kebenarannya, ingat, ini komitmen loh. Dan dengan komitmen ini kalian bawa kembali kepada Allah. Ingat ke ayat 40-nya? Ke ayat 40, wa iyaya farhabun. Ingat, ini komitmen kalian dan dengan komitmen ini kalian akan bawa kepada Allah. Kalau benar kalian dapat rahmat, kalau menyimpang kalian diancam dengan azab, gitu kan? Wala takunu awwala kafirin bi. Karena itu, ketika kalian sudah mengetahui bahwa ini adalah nyata kebenarannya, maka jangan jadi golongan pertama yang mengingkarinya. Kenapa ada bahasa Al-Quran jangan jadi golongan pertama? Padahal kan yang pertama menerima Al-Quran saat turun di Mekah itu kan kalangan umat Nabi Muhammad SAW dari kafir Quraisy, gitu kan? Yahudinya kan adanya di Al-Madinah, walaupun desas-desusnya sudah sampai kepada mereka. Tapi kenapa bahasa Quran mengatakan wala takunu awwala kafirin bih, dan kalian jangan jadi golongan pertama yang ingkar? Karena dibandingkan dengan golongan orang-orang kafir Quraisy yang tinggal di Mekah, orang Yahudi ini sudah dapat info jauh hari sebelumnya akan lahirnya seorang nabi di Mekah.
Karena itu mereka tunggu di Madinah, karena info di kitab mereka Nabi itu akan hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Ya kan? Maka wala takunu awwalaka fi limbi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan kalian bersikap kepada Al-Qur'an ini, kepada ayatku ini, ya, wala tashtaru bi ayati, dan jangan kalian jadikan kemudian ayat-ayatku itu, baik yang di Taurat, yang Injil, yang telah disampaikan, apalagi engkau jadikan kemudian Al-Quran sebagai objek apa? Objek jualan, objek niaga. Nanti saya akan detilkan ini, karena nanti di antara mereka ada yang menjadikan ayat-ayat Allah alih-alih untuk menerangkan bisyarah, kabar gembira datangnya seorang nabi di masa depan yang akan memverifikasi dan menyempurnakan semua ajaran nabi-nabi mereka sebelumnya, tapi yang terjadi sebagian mereka mengubah ajarannya, ya kan, untuk mendapatkan keuntungan semata, supaya mendapatkan keuntungan finansial. Ya, karena itu sangat terkenal nanti dalam Al-Quran ada ayat-ayat mengingatkan kepada para ulama-ulama muslim, ustadz-ustadz, ya kan, yang kekinian tuh, jangan sampai Anda berdakwah itu dengan meniagakan ayat-ayat Allah, apalagi kemudian misalnya menjadikan masjid-masjid atau pusat-pusat tertentu untuk jualan, ya, buka misalnya nomor rekening, kalau sudah ngajar transfer ke sini, ya, ditukar dan seterusnya untuk jualan, bahkan membuat tarif dan sebagainya. Nah, ini satu hal yang nyata di era Nabi, bahwa ada rahib-rahib di masa itu yang sengaja menyimpangkan dengan ajaran-ajaran yang lurus itu untuk mencari keuntungan dunia semata. Sedangkan itu kan ketika didapatkan mereka pulang udah nggak dinikmati. Makanya disebut di sini dengan thamanan qalila. Murah sekali hidup kalian ini, gitulah bahasanya, ya. Kalian murah sekali hidupnya. Di mana akal ya dipakai, ya, menukar ayat-ayat Allah yang tinggi dengan dunia yang sangat rendah, tidak berharga, yang ketika kalian dapatkan kalian pulang lagi menghadap Allah, sudah menyimpang, dapat penyimpangan dari materi dunia dengan cara yang salah, terus meninggal menghadap Tuhan, ya kan? Kemudian wa iyaya fattaqun, apa kalian nggak takut kepada aku, kata Allah, ya kan? Wa iyaya fattaqun, takutlah, bertakwalah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, ini gambaran singkatnya. Jadi lamhah syariah, ini gambaran singkatnya, cepatnya demikian tafsirnya. Nanti insya Allah kita akan detilkan ba'da isya, karena di sini sudah masuk waktu isya, ya WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Kita jeda untuk menunaikan sholat isya berjamaah dan titip doa bagi teman-teman semua. Yang pertama untuk saudara-saudara kita di Palestina khususnya, dan semua pada umumnya sedang diuji. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya pada kita semua. Yang kedua, titip doa bagi saya khususnya dan keluarga, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kami semua. Teman-teman, jeda menunaikan salat isya dan kita kembali ba'da isya, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mengingatkan kembali tentang harapan-harapan masa lalu mereka yang terus berlanjut antar generasi, yang dengan itulah kemudian sesungguhnya mereka eksis untuk menunggu Rasul penutup yang dapat membimbing mereka kepada kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan bersama seluruh masyarakat dunia lainnya. Namun tentu keadaan, karakteristik, sifat, dan isu rasial yang sangat tinggi di kalangan mereka tak mampu menjadikan kalangan Yahudi ini menerima Nabi Muhammad SAW sebagai realita yang Allah turunkan kepada mereka sebagai Nabi penutup. Maka mereka berharap dari kalangan Nabiullah Ishaq alaihi salam, dan Allah menurunkan dari kalangan Nabi Ismail alaihi salam. Untuk itu ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Yathrib yang telah kita kenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali akan harapan-harapan mereka, status yang mereka senantiasa bangga-banggakan sebagai anak keturunan generasi Israel, hamba Allah yang saleh. Kemudian dengan itulah Allah mengingatkan tentang komitmen-komitmen, perjanjian-perjanjian yang telah mereka sepakati dari sejak kakek buyut mereka. Bahkan saya tegaskan tadi menjelang Isya, mereka sendiri menamai kitab mereka kekinian dengan perjanjian-perjanjian, baik itu perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Maka dari itu kita langsung ke tafsirnya untuk menjelaskan secara terperinci dari gambaran umum yang telah kita tadi uraikan di ayat ke-41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan yakinlah kalian tanpa ragu terhadap semua ketentuan yang aku turunkan di dalam Al-Quran ini, 114 surah.
6.236 ayat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai verifikasi sekaligus juga pembenar semua perjanjian-perjanjian, hukum-hukum yang telah aku turunkan kepada kakek moyang kalian jauh sebelum kalian hidup saat ini. Maka silahkan cek kembali, ingat kembali perjanjian itu, dan Al-Quran memberikan penegasan atas itu semua. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita bacakan dulu tafsir dari yang telah saya sampaikan informasinya kepada teman-teman, yaitu Tafsir Al-Munir, At-Tafsirul Munir, karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau ini sempat menempuh pendidikan di Al-Azhar Syarif tahun 1956, kemudian meneruskan di Kuliatil Hukuk. Ya, kalau kita sekarang Fakultas Hukum mungkin ya, di kampus yang berbeda di Jamiatul Qahirah, sampai lulusnya hingga menjadi mufti juga, dan seorang juga khatib tetap di salah satu masjid di Syria, dan menjadi mufti dunia, anggota berbagai banyak sekali majami al-fiqhiyah, ya, jadi lembaga-lembaga fatwa dunia, dan banyak menghadirkan dan mendapatkan penghargaan, termasuk saat ada penghargaan internasional di Putrajaya di Malaysia, ya, kalau nggak salah tahun 2008 ya. Dan meninggal tahun 2015 ya. Semoga Allah merahmati dan memberikan tambahan cahaya kepada beliau di alam kuburnya. Baik, yang memiliki kitab serupa di halaman 162 ya, ini kitabnya, halaman 162 jilid yang pertama. Wa aminu aydhimna mushtamilatil ahdi, dan yakinlah kalian tanpa ragu, berimanlah kalian, ya, ini termasuk dhimna mushtamilatil ahdi, termasuk kepada cakupan-cakupan perjanjian yang di ayat ke-40. Jadi di ayat 40 itu teman-teman kalau kita baca ulang itu kan, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi, dan penuhilah komitmen-komitmen perjanjian-perjanjian yang telah kita buat. Ya, dan bahkan fitrah kalian nggak bisa mengingkari itu sampai kalian tuliskan di kitab itu dengan perjanjian-perjanjian, baik lama ataupun baru. Nah, itu penuhi perjanjian itu. Tapi verifikasi, mana yang betul-betul perjanjian itu benar perjanjian denganku, atau ada beberapa yang memang telah dirubah. Ya, bagaimana cara tahunya ya Allah? Nah, ini aku turunkan nih. Ya, parameternya itu Al-Quran. Apa yang sama dengan Al-Quran untuk diverifikasi itu, itulah yang benar perjanjiannya. Apa yang menyimpang, itu yang kemudian dihindari. Dari mana taunya bahwa Al-Quran itu benar ya Allah? Maka Allah turunkan cara ujinya. Dan itu logis, secara argumentatif, secara ilmiah, silahkan. Bahkan ditantang, silahkan analisis. Yang pertama, kebenaran Al-Qurannya dulu. Silahkan kalian uji, kalian riset, kalian bandingkan, sampai menemukan apakah ini adalah karya manusia, seperti yang beberapa orang duga, yang dituduhkan, apakah produk budaya, atau ini firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sepakat bahwa ini firman Allah dengan semua ragamnya, silakan uji bahasanya. Ya, silakan uji tata bahasanya, gramatikalnya, setiap hurufnya, setiap ayatnya. Yang paling gampang tuh begini, paling gampang. Kalau kalian duga ini karya manusia, coba bikin yang semisalnya. Karena sepanjang kalian duga ini yang bikin manusia, manusia lain tentu pasti bisa buat dan punya sifat kemanusiaan. Ya kan? Di beberapa kali dibaca gampang bosan, ya, sulit untuk dihafalkan keseluruhannya karena karya manusia, ya kan? Nah, tapi kalau bukan karya manusia, tentu akan punya perbedaan-perbedaan. Maka silahkan diriset. Kalau sudah yakin kebenaran Al-Quran, ya, yakin kemudian di firman Allah, maka silahkan jadikan parameter untuk semua kitab-kitab yang pernah diturunkan. Yang sesuai dengan Al-Quran itu kebenarannya, yang tak sesuai berarti ada penyimpangan di dalamnya. Gampang sekali. Nanti setelah itu buktikan lagi. Nah, dibuktikan. Nanti Allahu Akbar indahnya itu, dari mulai perjalanan secara historikalnya, sejarahnya bagaimana, bisa diurut, kan bisa diverifikasi. Ini dari siapa? Si fulan ketemu si fulan, terus sampai ke atasnya. Lalu dari situ apakah logikanya benar, atau di situ ada kegagalan logika fallacy, gitu kan? Nah, ini benar nggak secara logika nih, urutan gini ke sini, urutan begini ke sini, dan semua aspek ketuhanan, gitu kan? Ya, siapa yang bisa jadikan Tuhan? Definisinya apa? Tuhan sepakati dulu, gitu kan? Nah, nanti diberikan yang paling sederhana, ya, yang disebut Tuhan kan mesti beda dengan yang bukan Tuhan, itu kan? Khalik bukan makhluk, maka semua sifat makhluk nggak bisa dilekatkan kepada Khalik, maka semua diurut nanti tuh, sampai nalar kita tuh diajak berpikir, benar nggak logikanya, benar nggak nalarnya?
Setelah itu ke cara ibadah. Setelah cara ibadah nanti ke muamalah, interaksi sosial. Baru ke akhlak dan sebagainya. Ya. Ini semua diminta oleh Allah, ini fair sekali. Uji dulu Qurannya. Cek dulu. Ya, kalau kalian sudah menemukan kebenarannya, silahkan verifikasi ke atasnya. Dan yang paling menarik, ketika teman-teman sekalian diminta untuk diujikan dan dicek ya untuk menguji dan menjadi parameter untuk memverifikasi kebenaran kitab-kitab sebelumnya, baik Injil, Taurat sampai dengan ke atasnya, silahkan kata Allah temukan dulu keterangan tentang, nah ini dia, tentang cahaya Al-Quran yang diikutkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi penutup ketika dia diutus. Temukan dalam kitabmu. Kalau kalian jujur, kalian akan temukan. Ya, maka kita dulu baca tafsirnya dulu, lalu kita bacakan ayat-ayat yang lainnya, dan mungkin bisa dikomparasikan satu saat dengan kajian kitab-kitab lain. Ya, nanti saja kalau sudah ditemukan ya. Tadi kami juga mencari karena saat pindahan, saya sebetulnya mengoleksi kitab-kitab yang lampau. Ya, saya punya beberapa versi di Bible, kemudian juga dulu saya sempat punya juga yang Talmud dan beberapa yang lainnya, ya, yang tentunya ini akan sangat menarik ketika dikomparasikan dengan kajian tafsir dari Al-Quran Al-Karim. Dhimna mustamilatil ahdi bil Quran imanan sadiqa. Karena itu, kalau kalian sudah yakin dengan perjanjian, komitmen yang telah dulu dibangun, yakinlah kepada Al-Quran. Ya, silahkan kaji, silahkan riset. Kalau sudah yakin itu, ini bukan karya manusia, ini adalah firman Tuhan, maka yakinlah tanpa ragu, imanan sadiqa, dengan keimanan yang benar, wa annahu min indillah, dan sesungguhnya Al-Quran itu, ya, sumbernya dari Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, telah banyak orang melakukan kajian terhadap Al-Quran dan kesimpulannya semua sama. Ya, dari sejak awal diturunkan sampai dengan kini. Kesimpulannya semua sama. Ini bukan karya manusia, bukan bahasa manusia, tapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang masih malu-malu hanya dengan mengatakan ini di luar. Ya, di luar tata bahasa manusia, di luar karya manusia. Tapi malu-malu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hatinya mengakui. Wa annahu nazala muayyidan wa musaddiqan wa muwafiqan lit-Taurati wa kutubil anbiya'i as-sadiqah. Ya, fi ad-da'wati ila tauhidillahi ta'ala wa tarkil fawahish wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kan? Kemudian kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu sudah ada ajaran-ajaran, kan, yang mengenalkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, fi ad-da'wati ila tauhidillah, ya. Yang pertama, ajakan untuk mentauhidkan Allah. Jadi diverifikasi itu. Kalau mau jujur silahkan dicek ya dari kitab Taurat, bahkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, atau misalnya di Injil ke Taurat terus, ya, di antara itu ada Zabur, terus ke atas kita akan temukan. Tidaklah semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat di setiap generasi kecuali mereka mengenalkan kaumnya kepada Allah yang esa, tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada penyimpangan-penyimpangan, tiba-tiba Tuhannya berubah, tidak bersifat tauhid lagi, maka silahkan verifikasi. Inilah indahnya Al-Quran. Benar nggak konsepnya? Maka Quran datang dengan konsep untuk menyadarkan logika kita dulu, cara berpikirnya. Ya, misal, ya, turun surat Al-Ikhlas, turun surah Al-Anbiya, misalnya surah 21 ayat 22. Ya, saya sebelum ke Al-Ikhlas, misal ke Al-Anbiya dulu nih. Ya, walau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Ya kan? Kalaulah banyak Tuhan yang mengatur tentang kehidupan di semesta ini, Tuhannya tidak tunggal, tentu beragam bentuk Tuhan ini, beragam jumlah Tuhan ini, tentu akan punya perbedaan pendapat dalam mengatur semesta. Ya, jadi kalau Tuhannya banyak bukan satu, untuk mengatur semesta, jangankan semesta lah, ngatur bumi aja tentu akan punya perbedaan pendapat. Yang satu minta turunkan hujan nih, udah lama kemarau di Bekasi nih. Yang satu bilang tahan dulu nih, belum ada yang istighfar. Yang satu bilang kasih pembukaan dulu aja, kasih mendung tapi jangan turunkan hujan sebagai jalan tengah misalnya. Ya, Anda bayangkan manusia beda pendapat, manusia berselisih, manusia bisa saling cela, manusia bisa bertengkar. Ya, bagaimana kalau Tuhan kemudian beda pendapat dan berkelahi, kan repot. Jadi kan, nah ini satu gambaran gitu ya, satu gambaran. Lalu yang paling menarik itu ketika turun surah ke-112, surah Al-Ikhlas, ya, yang memberikan sebuah penegasan bahwa laisa kamitsli syai'. Kaidah sederhana dasarnya mesti beda antara Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Ini kaidah asal nih. Jadi teman-teman,
Kalau kita uraikan lagi, ini kan di isi Al-Quran, kan diungkap tadi dengan bima, kan Quran surah ke-2 tadi ayat 41, wa aminu bima, gitu kan. Nah, gitu. Bima ada ba, kemudian ada ma yang ini 1, 2. Dan yakinlah kalian, hai kalangan-kalangan Yahudi di masa itu, ini kan bima, terhadapnya itu bukan segala mengandung terhadap saja, tapi ini mengandung unsur kuat, yakin tanpa ragu. Ya, cepat ambil. Yakinlah kalian dengan cepat mengambil semua kandungan tanpa kecuali, semua kandungan. Semua kandungan. Nah, dalam semua kandungan ini, kalau kita petakan, ini ada beberapa segmentasi. Ya, ada yang sifatnya nanti sifat-sifat tauhid, ya, untuk memberikan penekanan pada aspek ketuhanan. Ya, kan nggak mungkin beragama kalau nggak ada Tuhannya, itu nggak mungkin, ya kan? Nanti setelah aspek tauhid ini selesai, nanti muncul aspek ritual yang kita sebut dengan ibadah. Caranya bagaimana untuk membuktikan kebertuhanan kita itu. Nanti implementasi hasil dari ritual itu, gitu kan? Implementasi ke aspek sosialnya seperti apa? Ini yang disebut dengan muamalah. Ya. Lalu setelah bersosial ini, cara kita mendesain diri supaya bersosial baik itu, nah bagaimana interaksinya? Di sini muncul akhlak. Ya, semua sifat-sifat atau karakter mulia, ya. Nah, ini poinnya. Nah, jadi semua yang terkait dengan kitab-kitab di masa lalu, ya, kitab-kitab di masa lalu, apakah ya fase terdekat misalnya ke Nabi SAW, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian juga ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, tengah-tengahnya tentu kita temukan misalnya Zabur ke Nabi Daud alaihissalam dan kitab-kitab lainnya. Ini semua kitab-kitab ini yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya masing-masing untuk memberikan pedoman pada kalangan masyarakat di setiap generasi mereka masing-masing, itu tidak terlepas dari unsur-unsur ini. Gambarannya sesuai dengan kebutuhan umatnya, ya kan? Ya, tentu interaksi sosial yang ada di umatnya Nabi Musa tidak sama dengan Nabi Isa, kemajuannya tidak sama. Termasuk juga dengan era kita sekarang, kan? Dulu belum ada tingkat penggunaan media sosial yang sangat tinggi, atau bahkan media sosialnya belum ada, interaksinya secara langsung dan sebagainya. Setiap eranya punya perbedaan. Tapi Allah dengan sifat adilnya memberikan tuntunan kepada mereka yang membimbing mereka mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, kesejahteraan, kedamaian, dan ketentraman dalam kehidupan melalui petunjuk kitab-kitab itu. Itulah sebabnya disebut dengan hudan namanya, petunjuk berkehidupan. Itu sudah pernah saya sampaikan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, isinya 4 bagian ini. 1, mengenalkan Allah dengan sifat tauhidnya, ya kan? Nanti kalau sudah sadar, sudah tahu ada Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, supaya apa? Supaya manusia itu kembali pada pedoman yang Allah telah tetapkan. Kan Allah yang menciptakan kita. Kan kita mengakui, ini kadang-kadang manusia ini logikanya tuh kalau dibawa ke aspek agama, jadi menurun kemampuannya. Tapi kalau dunia makin cepat ya, ini tandanya setan itu aktif gitu ya. Setan itu pengasih, sangat penyayang, diberikanlah pedoman hidup. Ini adi hidayat, aku yang menciptakan engkau, aku tahu tentang engkau. Kalau engkau pengen sukses, pengen bahagia, ini pedomannya begini. Nanti engkau jalani sampai engkau meninggal. Enggak, aku beritahu waktu meninggalnya supaya engkau bisa semangat menjalaninya, sekaligus serius menyiapkan bekalnya. Nanti kalau engkau pulang caranya begini, tempatnya di sini, kembali begini. Kalau engkau kerjakan hasilnya begini. Kalau engkau menyimpang, resikonya akan seperti ini. Udah, ini diberikan. Engkau silahkan. Dengan akal yang aku berikan kepadamu, gunakan itu sebaik-baiknya. Silahkan. Maka kemudian Allah berikan hidayah supaya tidak terjebak dalam nilai-nilai keburukan dan provokasi setan. Nah, semua akses petunjuk itu kalau bisa kita akses dengan baik, melahirkan dan mengantarkan kita pada kebahagiaan dan kesuksesan yang kita harapkan.
Nah, tentunya awal pembukanya adalah kita harus kenal dulu kepada Tuhannya, pada Rabb, pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu. Nah, mengembalikan supaya kenal Allah dan mengesahkannya disebut dengan tauhidullah. Tadi disebutkan semua nabi itu mengajarkan tauhid untuk mengenalkan Allah. Termasuk di Injil akan ditemukan tauhid. Ya, di Taurat akan ditemukan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu untuk mengembalikan ke sana, ya kan nggak mungkin bisa langsung terima begini, ya. Ya, non muslim misalnya nggak akan langsung bisa terima begini. Wah, dari mana taunya Quran itu verifikasi kitab-kitab kami? Kan Quran datang belakangan. Masa yang belakangan memverifikasi yang datang sebelumnya? Kan bisa aja bertanya demikian, kan? Maka yang paling gampang dibalik logikanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, silahkan cek dulu kebenaran Qurannya. Ini ada Al-Quran. Ya. Jadi jangan bicara fungsi verifikasinya dulu. Tapi silahkan cek dulu Qurannya. Ya. Di-challenge langsung oleh Allah kepada setiap pengkritik yang terkait dengan Al-Quran dari sejak ayat itu diturunkan, dari sejak era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata bahwa Quran itu produk budaya, mereka berkata Quran itu adalah rekayasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Quran itu sama dengan syair dan sebagainya. Sederhana. Ya, karena itu di-challenge dari sejak ayat ke-23 ke Quran ini. Silahkan dianalisis, silahkan dikaji dari berbagai aspeknya. Ya, dari segi misalnya tata bahasanya, tata bahasa. Ya, silahkan mau ngambil gramatikalnya, mau ngambil kalimatnya, ayatnya, hurufnya, baru kemudian ke maknanya. Ya, isinya, informasinya. Masuk akal nggak ada seorang mengaku mengklaim seorang nabi datang dari daerah kemudian di pedalaman wadin lembah, ya, yang dia dari jauh pedalaman, ya, tiba-tiba kemudian di situ nggak pernah belajar, nggak pernah punya seorang guru, nggak pernah bikin syair, nggak pernah belajar baca tulis, tiba-tiba bisa menyampaikan informasi tentang kejatuhan Romawi, ya, tentang waktunya kapan, tentang bicara kiamat, tentang ini, tentang itu, tentang sifat-sifat ilmiah yang tidak pernah mendapatkan pengajarannya orang-orang selainnya di masa itu. Ya, bahkan yang paling pintar di masa itu pun nggak bisa mendapatkan informasi-informasi gaib yang memang belum terjadi. Ya, nah maka ditanyakan. Silahkan dicek, silahkan dicek. Dan beberapa, bahkan Masya Allah, di setiap zaman itu bisa merasakan keagungan dan kebenaran semua yang tercantum dalam Al-Quran ini. Dicek kebahasaannya, segalanya sampai ke maknanya. Yang paling menarik nanti, setelah Anda temukan, ya, ini ada nggak sifat-sifat kemanusiaan di sini? Kan dituduh kan, ini kan produk budaya, karya manusia, kitab yang datang belakangan. Silahkan semua pertanyaan itu dikumpulkan. Ya. Nanti kalau Anda tuduhkan ini sebuah karya dari manusia, ada nggak sifat-sifat kemanusiaan dalam Al-Quran ini? Ya. Semua. Dari lafadznya. Ya. Coba bandingkan dengan karya manusia. Ada nggak bahasa manusia yang tetap, bahasanya tetap seperti itu, nggak mengalami perubahan, nggak ada penyempurnaan, nggak ada ejaan yang disempurnakan, ulama dengan u baru itu berbeda, owe dengan u, dan seterusnya. Ya kan? Di setiap generasi itu selalu bahasanya konsisten, lafadznya nggak pernah berubah, titiknya nggak pernah berubah, susunannya tetap seperti itu. Yang ketika dibaca akan muncul, kemudian semua bagian dari sumber-sumber suara di tubuh kita, 29 tempat tuh keluar semuanya, dan membentuk karakteristik setiap pribadi yang menyuarakannya. Anda kan kalau baca Quran kan kelihatan, kalau benar bacanya, semua bagian sumber suara itu keluar dari tubuh kita, dan melahirkan satu harmoni yang membentuk sebuah irama pribadi. Jadi kita kenal si fulan itu kan, itu dari segi bunyinya saja. Kemudian konsistensi bacaannya, dari dulu alif lam mim sampai sekarang dengan kita kenal dengan alif lam mim, mudah dihafalkan. Nggak ada semua bacaan di muka bumi ini yang paling mudah dihafalkan kecuali Al-Quran. Dengan semua sifat manusianya, baik itu yang secara fisik bisa melihat, tidak bisa melihat, bahkan yang lumpuh otak, yang sehat otak dan sebagainya bisa mudah menghafal Al-Quran. Tidak pernah bosan untuk dibacanya. Silahkan cek karya manusia, sehebat apapun mengalami penyempurnaan. Bahkan kadang-kadang ada kitab yang dituliskan, bahasa aslinya malah nggak bisa diakses. Yang ada terjemahan-terjemahan semua. Ya kan? Kan fairnya begitu. Kalau nggak bisa diakses aslinya, yang ditemukan terjemahannya patut dipertanyakan. Tapi Al-Quran originalitasnya masih terjaga sampai dengan sekarang. Mudah dihafalkan, nggak bosan bacanya. Ya, buku lain sehebat-hebatnya, karya yang paling luar biasa megahnya, dibaca sekali dua kali bosan simpan.
Saya udah ngerti isinya. Al-Quran ini terus dibacakan tiap hari. Hilang sifat-sifat karya kemanusiaan di dalamnya nggak ada. Ya, jadi apalagi itu belum sampai ke isinya, baru ke bagian-bagian gramatikalnya, susunannya. Ya, ketika Anda kemudian sudah tak mampu, bahasa gampangnya begini kata Al-Quran, Allah sampaikan, kalau memang dengan semua itu belum mampu membuat Anda yakin, udah, Anda mengatakan ini karya manusia, bikin seperti itu, ya, jika memang klaim Anda ini karya manusia. Karena kalau ini bikinan manusia dan Anda manusia, Anda pasti juga bisa membuat hal yang sama. Gampangnya begitu, ya kan? Tapi ketika tidak mampu, apalagi yang menjadikan Anda berat untuk menerima Al-Quran sebagai firman Allah, sebagai firman Tuhan, kecuali kungkungan nafsu, kan? Jadi klaimnya adalah pembenaran, bukan mencari kebenaran. Karena itulah ketika dorongan kita mencari kebenaran dengan hati yang bersih, kita akan temukan, oh iya, ya ini di luar sifat-sifat itu, di luar sifat-sifat tuduhan-tuduhan yang disampaikan, sifat-sifat kemanusiaan. Ketika sudah disadari bahwa ini bukan makhluk, tapi ini kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin dengan itu, nah silahkan verifikasi nih ke sini. Anda kan sudah temukan kebenarannya. Ya, bahkan kalau mau jujur, hal yang sama yang diterapkan ke sini, coba cek di sini. Coba cek di Taurat, coba cek di Injil dan sebagainya. Yang ada sekarang, cek. Ya, Anda akan temukan, oh ternyata jauh sekali perbedaannya. Konsistensi itu, ya, dengan sifat-sifat yang terkait dengan kalamullah, firman Tuhan, lebih banyak akan ditemukan di Al-Quran. Silahkan cek. Dibandingkan dengan kitab-kitab yang diklaim kembali ke Tuhan. Gitu kan? Balik ke sini. Karena itu kemudian, nah setelah ini disadari, kan banyak disoal Nabi SAW dari mulai fase di Mekah sampai di Madinah. Ya, Yahudi menyoal, Nasrani menyoal, dan sebagainya. Tapi kita kembali ke fokus ke Yahudi di sini. Mereka menyoal nanti satu-satu untuk menunjukkan kebenaran. Karena mereka tahu sebetulnya Nabi Muhammad ini seorang Rasul, seorang Nabi. Maka yang banyak menguji diantaranya siapa? Rahib-rahibnya. Para pendeta-pendeta Yahudinya, rabi-rabinya. Maka menguji Nabi SAW. Ya, di antara ujian itu ada yang detil ditanyakan, dijawab langsung turun ayat. Seperti yang saya katakan, kita kan kalau Jumat tuh di antara yang kita baca surat Al-Kahf kan? Ya, dan viral kisah terakhir itu tentang Dzulqarnain. Itu kan ada 4 kisah viral kan dengan turunannya. Kisah tentang para pemuda Ashabul Kahf, kisah tentang 2 orang sahabat yang berdialog kaya dengan yang sederhana, itu kan? Dan kisah Nabi Musa dengan Khidir, dan yang keempat adalah kisah tentang Dzulqarnain. Di kisah Dzulqarnain ini itu kan atas pertanyaan orang Yahudi. Kalau engkau mengklaim seorang nabi, seorang rasul, coba kisahkan kepada kami tentang kisah seorang yang agung, Dzulqarnain itu. Maka dibimbing oleh ayat, oleh wahyu untuk diterangkan. Setelah itu selesai masalahnya karena terverifikasi apa yang disampaikan di kitab-kitab sebelumnya ini, uji nanti dengan ini, uji dengan ini, semuanya teruji betul. Ya. Nah, yang paling menarik adalah di kitab-kitab sebelumnya pun itu sudah ada ajaran tauhid. Untuk memverifikasi kebenaran itu, sebelum jadi verifikator di Al-Quran, diterangkan dulu oleh Allah logika tentang tauhid itu. Diterangkan. Nanti setelah paham, setelah mengerti, silahkan cek. Ya, silahkan cek. Itulah indahnya Al-Quran. Jadi, tidak memberikan sebuah penjelasan untuk mengajak, kecuali membuktikan proses kebenarannya dulu. Dan diajarkan kita. Nanti, itu baru sifatnya ini nih, tauhid. Belum ke ibadah. Belum ke sosial, belum ke akhlak gitu. Ini baru di sini saja. Nah, contoh misalnya, laisa kamitslihi syai', yang disebut Tuhan itu, ya kan? Ya, yang disebut Tuhan harus beda dengan yang bukan Tuhan. Mutlak. Ya, totally different, harus beda sama sekali, nggak boleh ada kesamaan. Sebab kalau ada kesamaan di antara satu sifat dengan yang bukan Tuhan, artinya ada potensi yang menjadikan yang bukan Tuhan bisa jadi Tuhan. Ya kan? Maka ini harus punya sifat khusus yang melekat kepadanya, tidak sama dengan yang lainnya, ya, mukhalafatul lil hawadits, ya. Jadi apa di antaranya? Qul huwallahu ahad, satu, gitu kan? Yang disebut Tuhan itu mesti tunggal, mesti esa, satu-satunya, tidak bercabang. Karena yang bercabang itu cuma makhluk. Ya, misal lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Kan melahirkan sifat manusia, dilahirkan sifat manusia. Maka tidak mungkin ada Tuhan hasil kelahiran. Atau ada Tuhan berpasangan untuk melahirkan. Yang berpasangan kan makhluk, ya kan? Laki-laki dengan perempuan, ya kan? Kemudian pasangan siang dengan malam, demikian seterusnya. Jadi kalau ada yang berpasangan, itu makhluk namanya. Nah, Tuhan nggak boleh berpasangan. Kan kita sepakat, semua sifat Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Jadi kalau ada melekat pada makhluk, berarti setiap makhluk berpotensi dipertuhankan. Maka Tuhannya akan relatif. Nggak ada Tuhan mutlak di situ.
Karena semua makhluk berpotensi bisa dituhankan. Yang ini bisa Tuhan, ini bisa Tuhan. Akhirnya apa? Standarnya nggak ada. Jadi relatif akhirnya. Ya ketika menjadi relatif tidak hak, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Maka kaidah yang diperkenalkan oleh Al-Quran sederhana sekali. Kaidah yang diperkenalkan oleh Al-Quran sangat sederhana. Dan itu sangat masuk akal. Laisa kamitslihi syai'. Maka tidak boleh ada yang sama, yang serupa dengan semua sifat yang melekat pada Tuhan. Jadi kalau makhluk yang lain berpasangan, ya maka Tuhan ini mesti ya, ahad, mesti satu-satunya, tidak ada pasangannya. Lam yalid walam yulad. Ya, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Artinya tidak berpasangan, bukan hasil kelahiran, bukan hasil yang melahirkan. Jadi kalau ada yang melahirkan tidak bisa dipertuhankan karena sifat makhluk. Nanti kalau yang ini bisa melahirkan, yang sana kenapa tidak jadi Tuhan? Ya, kalau ini hasil kelahiran, sana hasil kelahiran, kenapa tidak dipertuhankan? Ya, dan semua alasan itu bisa dilakukan. Ya, semua alasan bisa dilakukan. Nanti ada yang lebih dahsyat lagi malah nggak jadi Tuhan. Ya, misal ini hasil kelahiran nih, dipertuhankan. Klaimnya ini jadi Tuhan karena kelahirannya nggak normal. Dia lahir dari seorang ibu tapi nggak ada ayahnya, nggak ada bapaknya. Nanti datang yang lebih hebat lagi, lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Ya, kalau Isa bisa dipertuhankan karena lahir dari seorang ibu tanpa adanya bapak, kenapa Adam yang nggak ada ibu, nggak ada bapak nggak dipertuhankan? Itu kan poin. Ditanya lagi, tanya balik tuh. Ya, jadi nggak akan pernah selesai isunya. Jadi sepanjang dibawa ke sifat makhluk, maka semua makhluk akan berpotensi menuntut hal yang sama. Maka yang paling fair adalah semua sifat Tuhan, Khalik, mesti keluar dari sifat makhluk. Nggak boleh sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan nggak ada serikat. Artinya Tuhan mesti yang terkuat. Ya, nggak bisa dia bertopang kepada aspek yang lainnya. Jadi nggak bisa banyak. Kalau banyak artinya lemah. Justru ketika dia tunggal, ini menunjukkan kekuatan yang sempurna. Kalau banyak artinya bersandar. Ya, untuk memutus ini ada khusus. Ini bagian hujan, ini bagian rahmat, ini bagian ini. Ini artinya apa? Tuhannya banyak. Kalau banyak punya kelemahan. Ya kan? Oh, ini yang mengatur peperangan. Artinya dia nggak bisa ngatur rahmat. Ngaturnya cuma urusan perang aja. Ini yang mengatur hujan. Cuma ngatur hujan aja. Artinya yang lain nggak bisa diatur. Ketika banyak, ini menunjukkan Tuhannya lemah, tidak bisa melakukan yang lain, dia butuh bantuan kepada yang lainnya. Itulah sebabnya tidak bisa kemudian masuk dalam kategori Tuhan. Kenapa? Ya, karena tidak memiliki aspek standar sebagai Tuhan. Ini gambaran. Jadi kalau sudah sepakat dengan standar ini, digambarkan dulu ya oleh Al-Quran. Nih, kita sepakat nggak? Dan kesepakatan itu dibangun berdasarkan logika yang sama, yang bisa diterima oleh setiap manusia. Ya. Jadi ini nggak ada sifatnya di situ doktrin-doktrin subjektif, misalnya mesti Islam, mesti tidak. Dibangun dulu nalar kita itu secara sehat. Ya, nih seperti ini. Disepakati nggak oleh kita? Oh, sepakat. Sepakati nggak? Kesepakatan itu sifatnya objektif, yang memang mau nggak mau harus diterima, nggak bisa ditolak. Karena kenapa? Ini sebetulnya mafhum bid-darurah dalam bahasa Arab itu. Sesuatu hal yang harus dipahami oleh satu akal yang sehat. Ya. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Jadi ketika sudah ini dipahami, sudah jelas, baru disampaikan. Sebetulnya tentang konsep ini, kitab kalian pun akan ditemukan. Di Taurat ditemukan, di Injil ditemukan, ke atasnya lagi ditemukan lagi. Tentang apa? Tauhidullah, sifat-sifat ini. Jadi artinya, kalau ada kemudian doktrin yang berbeda, penjelasan yang berbeda, itu artinya ada pergeseran. Ada sesuatu yang salah, gitu kan? Nah, nanti kesalahan itu pun silahkan. Quran memberikan sebuah kisi-kisinya. Ini diantaranya nih. Ya, misal nanti kita akan bahas satu-satu diantara kasusnya itu ya. Tapi nanti kita diminta untuk bersikap elegan, sangat luar biasa. Kalian cek sendiri. Ya, kalian kan ahli sejarah, ada pakar sejarahnya, cek. Coba masanya, ini disampaikan oleh siapa, dia hidup tahun berapa, menerima dari siapa, apakah ini firman Tuhan atau catatannya dia saja. Ya, kalau catatan, kenapa catatannya bisa merubah? Ya, kalau tafsir, kenapa tafsirnya berubah dengan teks aslinya? Coba kembali ke teks aslinya, ada nggak? Ditemukan nggak teks aslinya? Ya, kok bisa kita ibadah lewat catatan? Kita kan nggak ibadah lewat tafsir. Kami ibadahnya lewat kitab aslinya. Qurannya ada, itu yang kita baca. Tafsir itu hanya penjelasan. Ya kan? Dan ketika baca tafsir pun dirunut lagi, siapa nih mufasirnya? Otoritatif nggak? Tersambung nggak? Nah, makanya kita punya sanad. Ya, tersambung nggak nih sampai ke Nabi? Terus disusul ke atas, ke atas, ke atas. Dan ini yang punya pakem. Nah, ini menunjukkan semua catatan itu, ya, semua tafsir yang disampaikan itu bisa terverifikasi dengan baik ketika menyambung kepada kitab aslinya. Itu luar biasa gitu. Dan ini pasti akan diterima secara ilmiah. Coba cek lagi. Ya. Sampai dengan ke atas. Ini contohnya. Nah, ini
adalah penjelasan detail dari apa yang disampaikan dari tafsir yang kita baca tadi, ya, fi da'wati ila tauhidillah. Semua kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran sesungguhnya itu semua mengajak dan mengenalkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkil fawahish, dan meninggalkan segala penyimpangan-penyimpangan syahwat, misalnya perzinaan, rajam gitu. Ada di kitab-kitab dulu. Silakan cek di Taurat tuh ada rajam, ya. Kemudian di Taurat tuh ada larangan meninggalkan zina, gitu kan? Larangan untuk berzina, ya, larangan untuk berzina. Artinya perintah meninggalkan zina. Larangan berzina, larangan selingkuh, gitu kan? LGBT dan sebagainya. Banyak sekali larangan itu. Ya, jadi kalau kalian kemudian disampaikan oleh Al-Quran, diturunkan lagi. Kalau mengaku tadi, ya, Bani Israel. Katanya mengaku Bani Israel, ya kan? Generasi dari hamba Allah yang taat. Kalau benar taat kepada Allah, coba ajarannya diikuti nggak? Ya, ini ada fawahish nih. Ada zina, ada selingkuh, ada hubungan yang terlarang, gitu kan, hubungan sebelum menikah dan sebagainya. Ya, jadi kalau satu sisi mengaku klaim yang paling saleh, bahkan nama-namanya dilekatkan kepada nabi-nabinya, ya, misalkan tuh nama nabi-nabinya tuh David kan dari Daud, gitu kan, Abraham, gitu kan, Michael, Michelle dan seterusnya, itu kan nama-nama sampai dengan ke atasnya itu. Kahan misalnya ke Nabi Harun dan seterusnya sampai ke atas kan itu. Ya, kalau kalian dengan klaim dengan nama itu, dengan semuanya, klaimnya betul-betul adalah mengaku keturunan dari umat yang sebelumnya, dari nabi-nabi yang tersambung, yang soleh, yang dekat dengan Allah, coba cek ini. Ya, fawahish ditinggalkan nggak? Perbuatan-perbuatan buruk yang bersumber dari syahwat itu ditinggalkan nggak? Jangan-jangan namanya seperti nama orang soleh, tapi kelakuannya misalnya berzina, ya, selingkuh, ya kan, sudah bersuami, beristri, tapi juga mengerjakan perbuatan yang menyimpang. Ya, atau misalnya ya terlibat LGBT dan sebagainya, ya. Dan hukum-hukum terkait ini ada di Taurat tuh, ada rajam, di dalam Injil juga ada rajam berlaku. Bahkan ada yang menarik nih, kalau nggak salah tuh J.P. Quinn, ya, yang pernah jadi petugas di Batavia itu, dari kolonial Belanda. Nanti silahkan diverifikasi, ya. Itu ada di antara prajuritnya yang melakukan zina itu dengan, kalau nggak salah, sepupu deh, yang perempuan dari jalurnya dia itu. Jadi ketika tertangkap, nah itu dihukum, hukumannya dirajam, hukumannya dirajam, gitu kan. Yang perempuan dirajam, yang laki-laki ini yang menarik nih, yang laki-laki ini dia kemudian diikat dulu di lapangan yang terbuka, kemudian hidungnya tuh dicoret dulu dengan arang, dicoret dengan arang sebelum dia dieksekusi. Ya, dicoret dengan arang. Nah, saat dicoret dengan arang ini kan belang tuh, maka dari situ muncul istilah hidung belang. Ya, ini bukan ngarang-ngarang, ya. Saya nggak punya TikTok yang sekali ketik ketok yang otak-atik dan sebagainya, bukan. Ini betul, silahkan cek dari sejarah, gitu ya. Nanti begitu dicoret pakai arang hidungnya belang, maka di situ muncul istilah hidung belang. Dan hidung belang itu kan dilekatkan pada aspek fawahish, ya, perzinaan, perselingkuhan dan sebagainya. Dia pria hidung belang, asalnya dari situ. Dan jangan lupa, ya kan, Belanda itu kan apa? Kristen, Protestan kan? Ya, kalau Portugis Katolik, Belanda itu Protestan. Artinya apa? Artinya di kitab-kitab sebelumnya pun ada tentang itu semua. Nah, ini yang kemudian disampaikan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan mengerjakan segala kebaikan-kebaikan. Nah, itu sifatnya terkait dengan sosial. Jadi kalau tauhidullah itu ritual, tauhidullah itu ketuhanan, ya, uluhiyah, tarkul fawahish dan sebagainya dari aspek itu masuk kepada ibadah ritual. Makanya ritual-ritual itu kita dilatih untuk terbebas dari perbuatan itu fahsya dan mungkar. Fahsya, fawahish kan jamaknya fahsya, itu sifatnya fahsya, kan jamaknya fawahish. Makanya ketika kita menunaikan salat, ya kan, saat salat, apa fungsi salat? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Utlu ma uhya ilal kitab, ya, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi fungsi salat mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Kalau orang salat, maka dampak aspek sosialnya, muamalahnya, dia terjauh dari perbuatan fahsya dan munkar. Ya. Nah, di umat lalu pun semua salat. Nabi Isa salat kok. Nabi Isa salat. Quran surah 19, ya, Maryam ayat 31 tuh sampai dengan 33 itu. Ya, wa awsani bis shalah, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk menunaikan salat. Nabi Musa salat. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Musa diperintahkan salat.
Ya, Nabi Ismail ke atasnya lagi sholat, bahkan minta keluarganya semua sholat. Quran surah ke-19 ayat 55. Ya, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, dan beliau memerintahkan semua keluarganya sholat. Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria ayahnya Yahya, Nabi Zakaria menikah dengan Elizabeth melahirkan Yahya, John, gitu kan? Ya, maka ketika meminta kepada Allah supaya diberikan keturunan itu lewat salat. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Jadi semua yang terkandung di dalam Al-Quran sesungguhnya itu membenarkan, memverifikasi sekaligus semua yang terkandung di kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau tadi ada yang mengklaim saya Yahudi, saya Bani Israel, dibalik, benar nggak Bani Israel? Ya, Israel itu siapa? Nanti diurut, benar nggak? Diurutkan, Anda katanya ahli sejarah, sering menemukan manuskrip-manuskrip. Coba dicek, coba jujur, dilihat ke atas. Ibadahnya bagaimana? Sosialnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Nah, kalau sudah tahu, ditemukan nih verifikasinya di Quran nih. Ternyata ketika ditemukan di Quran, oh benar dengan kitab sebelumnya. Wah, nggak mungkin, Quran kan datang belakangan. Masa memverifikasi yang sebelum-sebelumnya? Ya udah, kalau gitu cek dulu Qurannya. Sampai engkau yakin nih firman Tuhan. Terus kenapa jadi verifikator? Coba dicek, mungkin ada yang salah ya yang sampai kepada Anda sekarang. Yang sampai sekarang tuh catatannya atau firman Tuhannya. Kalau catatan namanya orang nyatet ya, ya kan motifnya banyak. Apakah nyatet untuk benar-benar menyalin firman Tuhannya, atau memberikan komentar, atau ada motif lain di balik catatan itu yang mungkin berbeda. Urut, buktikan dengan sejarah, buktikan perjalanan, cari profilnya siapa dia sampai ke atas. Itu objektif sekali, luar biasa. Ya, sampai nanti menemukan kebenarannya. Lalu setelah itu yang menarik begini, wa fit Taurati wasfun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Taurat juga terdapat keterangan, penjelasan tentang nabi-nabi, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fala takunu ya ahlal kitabi awwalan nasi fil kufri bihi, maka jangan kalian menjadi orang pertama yang mengingkarinya. Ini menarik sekali, teman-teman. Saya kalau urutkan genealogi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kali referensi-referensi yang kita baca ya, kita kumpulkan. Itu bisa ngurut tuh dari awal muncul sampai terus di era Nabi sampai sifat-sifat sekarang tuh yang terjadi di Palestina. Itu menarik sekali. Menarik sekali. Ini kumpul semua. Ya, paling gampang gini teman-teman sekalian. Paling gampang. Ini yang terkorelasi dengan ayat saja ya supaya irisannya nggak terlampau jauh. Kan di sini ayatnya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ya di Al-Madinah Al-Munawwarah, sesungguhnya itu orang-orang yang mereka itu berlari dari kejaran-kejaran Romawi yang pernah dulu saya sampaikan, sampai kemudian ngungsi. Nah, saat ngungsi berlari ini, menghindari kejaran-kejaran orang Romawi itu, mereka kemudian ingat pesan-pesan rahibnya, dan sebagian rahib itu ikut. Ya, mereka jujur di sini bahwa mereka menemukan ramalan di kitab-kitab sebelumnya, bahkan di kitab mereka sendiri berisi sebuah berita akan ada nabi hebat, nabi penutup, nabi terakhir yang akan membawa semua manusia dalam ketenangan, kedamaian, ketentraman, kemajuan, keunggulan, kesuksesan, kebahagiaan. Nabi itu akan hijrah ke satu tempat, disifati tempatnya, dicari, ditemukan, itulah Madinah. Yathrib itu. Makanya mereka datang itu ke Yathrib dan mengambil bagian utara yang subur-subur. Nanti kita bisa buktikan kenapa di situ nanti ada benteng-benteng Yahudi di antaranya. Sampai sekarang masih ada bentengnya yang Ka'ab bin Ashraf itu. Ya. Nah, teman-teman yang umrah nanti insya Allah dalam satu kesempatan kita akan terangkan itu ya. Jadi mereka ngambil bagian utara yang subur-subur, datang ke Yathrib itu. Ya, datang ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah itu. Untuk apa? Ini awalnya untuk menunggu Nabi. Ya, menunggu Nabi Muhammad SAW jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka eksis di Madinah itu, eksis di Yathrib itu untuk menunggu Nabi Muhammad. Karena mereka tahu akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan mereka udah baca di Mekah itu akan begini-begini. Namanya Yahudi dari zaman-zaman dulu itu ada sifat pengecut dalam dirinya, ketakutan berlebihannya. Jadi pengen enaknya aja, nggak mau berjuang. Itu udah lama sekali, udah viral sejak era Nabi Musa alaihissalam. Ya.
Idzhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya Musa, engkau aja yang pergi dengan Tuhanmu, kami nunggu-nunggu di sini deh. Tahu kalau menang kabarin, baru kami ikut. Itu dari masa lalu. Makanya kalau ada sekarang isu-isu misalnya propaganda atau berita, oh ini akan serangan darat akan, itu enggak di realitanya hakul yakin nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Ya, sekali lagi tidak ada yang berani. Ya, tidak ada yang berani. Paling-paling tentara sewaan atau juga berani sedikit balik lagi ngelihat-ngelihat gitu. Itu sudah karakteristiknya seperti itu. Ya, karakteristiknya seperti itu. Jadi dalam hatinya demikian. Nah, kenapa mereka nggak nunggu di Mekah? Tahu kalau di Mekah itu Nabi ini akan teraniaya, akan diusir oleh kaumnya. Nah, mereka nggak mau dapetin itu. Karena itu lebih baik nunggu hijrah di Madinah. Jadi ketika datang hijrah, baru disambut gitu loh. Gitu ya. Nah, yang menarik, saya agak cepat saja ketika sudah mereka settle tuh, ada Bani Nadir, Bani Qainuqa dan sebagainya, ada beberapa, ada Khaybar, benteng itu ya, yang tadi saya sebutkan. Kan sudah saya urai di pertemuan yang lalu. Coba cek lagi ya teman-teman sekalian. Tuh dari jumlahnya, dari kemudian sukunya, penempatannya di mana, dari 4 suku besar yang sudah ada, itu udah nungguin Nabi. Tapi begitu Nabi datang, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka tidak mampu menerima Nabi dan tidak mengakuinya karena satu alasan saja. Karena pengennya dari garis keturunan mereka, Bani Israel ke atas, ke Nabi Ishaq alaihissalam. Tapi ternyata yang Allah pilihkan dari jalurnya Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun sudah tercantum dalam kitab mereka. Dan pencantuman ini diverifikasi kembali di Al-Quran. Ini yang tadi saya katakan di awal. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Kalian kan udah tahu itu. Diverifikasi lagi, coba cek lagi. Itu kan? Nih, di ayatnya turunkan. Bisa, coba buka Al-A'raf, Quran surah ke-7. Ayat 157, halaman 170. Kalau bisa dari 155-nya teman-teman. Dari 155-nya ya. Nah, dari 155, dari 169, halaman 169. Halaman 169 ayat 155 sampai 157. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Ya kan? Jadi singkatnya begini, di era Musa alaihissalam setelah bebas dari kejaran Firaun, Allah selamatkan dan seterusnya. Kemudian tiba Musa pamit kepada kaumnya dulu karena ingin menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kurang lebih selama 40 hari terima itu di Bukit Sinai gitu kan, Tur Sinai itu. Sudah mendapatkan itu, balik ke kaumnya, ternyata yang ditemui oleh Musa alaihissalam kaumnya sudah menyimpang. Ya, ditemukan Samiri kemudian mengambil anak sapi, lembu, diemas-emasin, disembah dan sebagainya. Singkatnya demikian terjadi. Musa marah gitu kan, lalu mengajak kaumnya bertobat. Dipilih 70 orang. 70 orang ini diminta oleh Musa yang soleh-soleh, yang tidak terkontaminasi oleh orang-orang yang menyimpang ini. Ayo kita tobat deh, minta sama Allah ampunan benar-benar. Ini penyimpangan luar biasa, sudah sangat keterlaluan. Udah dibebasin dari Firaun, nyiksa berketurunan-keturunan, Allah tenggelamkan di hadapan matanya, sudah bebas dari situ, tiba-tiba musyrik, tiba-tiba menyimpang dari Allah. Ya, saking kesalnya Musa, ya, kemudian dihancurkan tuh lembunya itu, kemudian disingkirkan mereka itu, lalu setelah itu dibawa yang 70 orang, dipilih 70 orang untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka bertobat, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, itu kan, mohon ampuni kami, jangan sampai kesalahan orang-orang bodoh ini yang salah, kami semua dihukum karena kesalahan mereka, itu kan? Nah, karena nanti ada sifat dosa-dosa yang kalau dilakukan itu bisa, ya mohon maaf, itu bisa menjalar kepada yang lain, bahkan yang nggak melakukan. Hati-hati, misalnya kayak zina gitu. Zina kalau jadi penyakit, yang lain bisa kena. Hati-hati. HIV misalnya kan, AIDS dan sebagainya nyebar, terus penyakit-penyakit LGBTQ. Jadi itu ada bawa penyakit tuh, hati-hati tuh. Kalau udah kena penyakit itu nular kepada yang lain. Nanti yang nggak kena itu ke bawah-bawah semua. Ke bawah-bawah itu nular loh, hati-hati loh. LGBT itu nular sekali, dan itu merusak. Penyakitnya nanti nyebar kemana-mana. Hati-hati di rumah tangga, kena nih, yang laki-laki kena, itu kan rusak nanti. Ke istri hubungan rusak, ke anak rusak, ke semua rusak, bawa penyakit yang lain. Makanya disebut dengan penyakit sosial masyarakat. Ya, hati-hati. Dan ini sangat berbahaya, extraordinary crime. Ya, karena itu kenapa kita keras misalnya, tidak sepakat dengan ini, tolong bikin peraturan yang keras tentang larangan zina, larangan LGBT dan sebagainya, karena merusak. Yang terbaru kan cacar monyet dan sebagainya, kan dari situ juga sumbernya. Ya, mesti hati-hati itu, dan ketika sudah ada, kena yang lain. Jadi ada penyakit-penyakit yang ketika dilakukan itu penyakit sosial di masyarakat, itu nular. Yang lain yang nggak terlibat bisa kena. Ya, karena buruknya penyakit nih, karena buruknya
penyakit ini. Dan hati-hati dia. Kenapa Allah ini kan nggak berbuat, kenapa kena? Ya ente kenapa diamkan? Dia datang bawa penyakit, Anda nggak perbaiki, ya Anda nggak hilangkan, Anda nggak tepikan itu semua, gitu kan? Nggak larang. Jadi Anda sendiri yang menjadikan itu terbuka. Ya, nah ini setelah kena baru ya Allah begini begitu. Kenapa dari awal sudah disampaikan, tidak disekat dan sebagainya. Ya, ini sangat berbahaya. Hati-hati ya, hati-hati teman-teman sekalian, karena di berbagai tempat di luar itu sudah bukan cuma disponsori, dipromosikan. Ya berbahaya kalau sampai ke kita, apalagi sampai ke institusi-institusi. Saya ingatkan ya teman-teman di institusi, hati-hati dengan penyakit-penyakit menular seperti LGBT. Hati-hati sekali, hati-hati. Ya, balik ke sini teman-teman sekalian. Maka mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, gitu kan, mohon ampuni kami, jangan sampai perilaku mereka yang menyimpang mengena kepada kami semuanya dan sebagainya, gitu kan. Sampai Musa pun memohon kepada Allah, ya Allah, mesti apakah dengan perilaku mereka ini aku mesti dihukum, hambaku semua dihukum, termasuk aku di dalamnya, ya Allah. Nah, dan seterusnya. Maka diberikan tanda dengan terjadinya gempa, lalu turunlah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ketika mereka meminta waktu lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Nah, ini disebutlah dari sini jadi Yahudi. Ya, dari ayat 156-nya itu, inna hudna ilaika, ya Allah kami bertobat. Jadi Yahudi itu asalnya orang yang bertobat karena pernah mengaku salah. Kami salah, kami kembali kepadamu ya Allah, kembali pada petunjuk. Hudna itu kembali kepada hudan. Kami akan kembali kepada hudan, petunjuk kamu ya Allah. Kami akan ikuti semuanya. Itu asalnya dari kata hudna, inna hudna ilaika. Kata kerjanya hadu. Ya, kemudian dikatakan menjadi bentuk pengakuan jadi hudna. Sifat yang membawa itu dikenal dengan Yahud. Jadi kalau disebut Yahudi artinya aku adalah orang yang tobat. Ininya kan nisbat. Nisbat kepada orang yang tobat ingin jadi benar lagi. Jadi kalau menyebut dirinya Yahudi tapi nggak benar, nah ini bukan Yahudi sebetulnya. Ya itu ya, kayaknya. Atau menyebut Israel tapi nggak benar, ya tindakannya brutal, ya genocide dan sebagainya macam-macam. Ini menunjukkan ada yang nggak benar, ada yang salah gitu ya, perilakunya sangat menyimpang. Nah, kemudian Allah sampaikan jawab, qala adzabi usibu bihi man asya. Ya, ini kalau ada yang salah itu yang aku hukum. Allah adil gitu kan. Wa rahmati wasi'at kulla syai', sedangkan rahmatku, kasih sayangku diberikan kepada yang aku kehendaki, yaitu yang taubat, yang baik-baik dan sebagainya. Nah, yang paling menarik apa kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Allah terangkan, kan? Kemudian fa'aktubuhal ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun, ayat 156-nya, ya. Rahmatku akan diberikan pada orang-orang baik yang kembali pada kebaikan. Kan kalau kalian memang benar baik, silahkan tunaikan sholat. Maka tadi saya katakan, ya orang dulu pun sholat, menunaikan zakat. Kemudian terhadap ayat-ayatku kalian beriman, yakin ikuti. Apa di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang Allah berikan pada mereka itu? Ayat 157-nya. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ya, salah satu cara untuk mengikuti itu kan tanya, ya Allah, bagaimana cara kami mengikuti apa yang Kau sampaikan ini? Kami pengen sholat, kami pengen berzakat, kami pengen yakin dengan apa yang kemudian Kau turunkan sebagai bimbingan. Maka Allah sampaikan sejak zaman Musa alaihissalam pada umat-umat awal Yahudi itu disampaikan, ya kamu dan semua generasimu ikuti ayatku, petunjukku sampai tiba Nabi terakhir. Ya, siapa Nabi terakhir itu? Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu ya maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Di kitab kamu udah dituliskan tuh akan datang nabi terakhir. Jadi kalau kalian berkehidupan ganti generasi ya sampai tibanya nabi terakhir. Ikuti nih petunjuk Musa terus sampai ke Isa nanti, ya kan? Sampai tiba nabi terakhir. Nah, itu puncaknya nanti penyempurnaan di nabi terakhir. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan tanda di kitab mereka. Nabinya ummi, lahirnya di Mekah, ya nanti ada tanda-tanda dari rasi bintangnya, di bagian punggungnya ada cap kenabian dan sebagainya. Tahu mereka semua, sudah tahu itu semua. Jadi sesungguhnya tentang Nabi Muhammad SAW sudah terinformasikan, terkonfirmasi dan diketahui oleh mereka. Ya, diketahui. Nah, karena itulah kemudian ketika terjadi perubahan-perubahan informasi dari aspek itu tauhid, ketuhanan, ya kan? Aspek kerasulan, aspek ibadah dan sebagainya. Ini ada yang menyimpang nih. Nah, maka dicari faktornya apa penyimpangan itu. Nah, apa parameternya? Al-Quran. Ini Al-Quran. Makanya Qurannya diuji dulu. Setelah yakin kebenarannya, jadikan parameter. Setelah tahu parameter ini, berarti selidiki penyimpangannya di mana nih. Ya, cek kitab aslinya. Akses dulu. Ada nggak kitab aslinya?
Temukan kitab aslinya, Injil aslinya mana, Taurat mana, supaya tahu benar nggak seperti itu. Oh, nggak ditemukan. Kalau nggak ditemukan, yang ada sekarang apa? Catatan. Gimana memverifikasi catatan ini? Karena bukan kitab aslinya. Ya, kita kan orang Islam kalau mau verifikasi benar tafsir atau enggak, kan kita lihat Qurannya. Ayatnya ada nggak begini? Jangan-jangan tafsir ayatnya nggak ada, kan? Nanti antara penafsir, komentator misalnya penjelas dari Al-Quran ini, penafsir ini dikomparasikan dengan penafsir-penafsir yang lain. Yang semua penafsir ini punya pakem yang tersambung ke Nabi. Nabi ngajarinnya gimana? Jadi di Islam tuh Nabinya ada, Qurannya ada. Ini kalau kita mau bahas ada, ya, sebagai dasar untuk acuannya. Lalu kemudian Nabinya ada, hidupnya ada, dijelaskan lahirnya di mana. Tempat lahirnya sampai sekarang masih ada. Tempat hijrahnya masih ada, situsnya masih ada. Kemudian secara genealogi keilmuannya, sanad keilmuan, ya itu bisa ditelusuri. Nabi mengajarkan pada si fulan orangnya ada nggak? Oh ada nih, ya kan? Lalu dibahas si fulan ini siapa? Kalau dia orang baik, kualifikasi baik apa? Ilmunya baru diterima. Kalau nggak baik, keluar dari situ. Maka muncul ilmu lagi. Jarah wa ta'dil namanya. Ya kan? Ini yang baiknya, ini yang nggak bagusnya. Ini ukurannya. Jadi kalau indikatornya baik, terima riwayatnya begini. Nyambung nggak? Itu banyak syaratnya. Ya, jangankan Al-Quran untuk mendapatkan tafsir. Untuk hadis penjelas dari Nabi saja, itu syaratnya ketat sekali, yang pokok 5. Mattasala isnaduhu, ya, binaqlil adli ad-dhabiti anil adli-dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. 5 nih. Sanad mesti tersambung, yang tersambung mesti mutawatir, mesti adil, mesti hafalannya kuat, jangan salah titik koma, kan, mesti tidak terjebak pada perbuatan maksiat secara pribadi baik, ya, kemudian juga tidak terlibat dalam persoalan sosial masyarakat. Ini diurut semua. Jadi itu ada pakemnya sampai ke sini. Nah, yang catatan-catatan Anda itu gimana memverifikasinya? Ada metodologinya enggak? Dari mana tahunya si fulan benar ketika menyampaikan catatan? Biblios itu kan, Bible itu kan catatan. Aslinya mana? Ya kan? Ketika disebut Injil, mana Injilnya? Lalu yang nyatat ini siapa? Dari mana tahunya itu? Dari Nabi Isa alaihissalam. Seperti apa? Jalurnya bagaimana? Ketemunya kapan? Dari mana verifikasi itu benar? Siapa yang membuktikan? Di Islam itu nggak ada satu pun yang nyatet sahabat, kecuali ada nggak bukti yang sezaman dengan itu yang benar-benar dia nyatet. Siapa yang tahu itu? Siapa yang dapat dari situ? Nanti kualifikasinya beda-beda. Ada hadis mutawatir, ya, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Turunannya tuh bisa beda hukum. Gitu kan? Nah, yang pokok-pokok tentang tauhid, tentang ibadah, nggak boleh. Hadis-hadis yang misalnya diriwayatkan cuma 1 orang, yang ahad itu terima nggak bisa. Semua harus ada. Yang nyaksikan banyak nggak? Ada peluang bohongnya nggak? Itu sama nggak semuanya? Diverifikasi semua. Tersambung nggak sampai ke atas itu. Itu yang mattasala isnaduhu min aqlil adl-dhabiti anil adl-dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Nanti ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad dan sebagainya. Hadis-hadis itu diturunkan lagi. Dan itu jadi disiplin ilmu, bisa dipelajari setiap zaman. Nah, dari pelajaran itu jadi karakter dan jadi pakem. Nah, ini yang menjadikan agama terjaga. Makanya komentar pertama dari Ibnu Sirin yang dikutip oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di pembukaan jilid pertama di kitab Muqaddimah, ya, disampaikan bahwa al-isnad minad-din, verifikasi lewat sanad itu adalah, ya, verifikasi terbaik untuk menjaga kebenaran agama. Jadi kalau orang salah belajar bisa salah menyimpulkan, salah beramal, salah ibadah, itu pokoknya. Maka di sini ayat 41, para Yahudi tadi, kembali ke Yahudi, ya, mereka dipertanyakan ulang oleh Allah lewat Al-Quran. Coba benar nggak kalian Bani Israel, gitu kan? Isi kitabnya benar nggak? Terus kan di kitab kalian ada di sini aja kan untuk nungguin Muhammad SAW. Kenapa setelah nabinya ada, kalian malah tanyakan wahyunya benar apa enggak? Perlu verifikasi ulang. Maka dibalas oleh Quran. Coba dijawab nih, pertanyaannya dijawab. Terus ditanya balik. Terus yang kitab kalian bagaimana? Mana aslinya? Datangkan Tauratnya, gitu kan? Yang hafal-hafal mana? Coba datangkan, coba bacakan, gitu. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Itu gambarannya. Jadi di akhir ternyata diungkap salah satu motifnya. Salah satu motifnya adalah wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Ternyata di antara selain motif-motif tadi ada perasaan iri, kenapa harus dari jalur ini? Ada motif yang lebih kuat lagi dari balik itu, yaitu apa? Ya, motif duniawi. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jadi ada setelah diketahui bahwa oh, kok Nabi Muhammad ya yang diangkat jadi rasul bukan dari jalurnya genetiknya Nabi Ishak, tapi genetiknya Nabi Ismail. Maka ada sebagian-sebagian mereka yang tidak menerima itu lalu mencoba untuk menggeser
mereduksi, mengurangi nilai-nilai yang ada, menyimpangkan, lalu menulis versi-versi catatan yang baru dengan harapan apa? Bukan hanya menyimpangkan, dengan harapan di situ terjadi transaksi materi. Ya, untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sesaat. Kata Al-Quran disifati yang tidak bernilai. Samanan qalila, kok tega menukar ayat-ayat Tuhan dengan keuntungan dunia yang sebetulnya kalian nggak untung juga. Nah, jadi di sini ada kesan yang dibangun, yang disampaikan bahwa ada perilaku rahib-rahib di masa lalu, dan itu kalau nggak diungkap namanya, berpotensi itu akan berulang di setiap generasi. Jadi ada yang mengandalkan catatan-catatan, bukan pada kitab aslinya, tapi catatan-catatan itu dipertahankan, motifnya menjadi bagian pemuka di situ untuk mendapatkan materi-materi duniawi. Ya, karena itu sektenya akan ditemukan banyak, karena setiap orang punya versinya masing-masing. Nanti punya tempatnya, ya mungkin nyampaikan khotbah atau ceramah dan sebagainya. Setelah itu transfer. Ya, potong dari sini sekian persen, misal itu diungkap. Ya, diungkap dalam Al-Quran. Karena itu disampaikan betul ketika Nabi SAW itu diangkat menjadi Rasul, mulai berdakwah. Ya, kan ada pembekalan pribadi 3 tahun tadi, kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Tapi ketika itu disampaikan ke masyarakat, ayat pertama yang muncul itu adalah sifat-sifat da'i. Quran surah 74 itu. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Sampai ke ayat, wa la tamnun tastaghfir. Hei orang yang telah berselimut pengetahuan, sudah mulai cukup bekalnya. Jadi kalau mau ngajak itu, belajar dulu. Jangan baru tahu satu ayat, kemudian jadi mufti. Ya. Yang paling menarik baru hijrah, baru belajar, belum banyak belajar, ataupun terjemahan, dengar-dengar orang. Terus ustadz yang sudah matang, sudah belajar lama, tiba-tiba jadi bid'ah, jadi salah gitu kan. Ya, jadilah kemudian perdebatan, jadi saling perselisihan, itu nggak elok. Belajar dulu yang baik, yang komprehensif, lalu setelah itu pelajari baik-baik. Kalau mau dakwah, kuasai materi yang didakwahi itu. Ya, kemudian wathiyabaka fatahhir, bersihkan niatnya. Ya, penampilan luar bersihkan, dalam bersihkan, niatnya lillahi ta'ala. Waruzza fahjur, hindari kata-kata yang nggak bagus, yang suka menjelek-jelekan, suka menggunjing, atau suka merendahkan. Itu larangan dari Quran, sikap-sikap awal da'i. Sampai ke ujungnya, wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Jangan engkau berusaha mendakwahi, memberi untuk meminta yang lebih banyak. Bahasa kerennya sekarang, jangan orientasi ngajarnya untuk nyari tarif, pasang tarif, nyari uang, nyari amplop. Itu bukan tipikal seorang da'i, bukan tipikal orang Islam alim. Ya, orang Islam yang berilmu. Orang Islam berilmu kalau memang mau ngajar jadi ulama, ulama itu proyek akhirat, bukan proyek dunia. Jadi kalau mau jadi ulama, orientasinya akhirat, bukan dunia. Salah kalau mau jadi ulama, jadi dunia itu salah. Salah. Ulama itu proyek akhirat, bukan proyek dunia. Ya, jadi ada fikihnya sendiri. Kalau mau nyari dunia sekaligus jadi bekal akhirat, jadi pebisnis, pedagang, silahkan lewat kedudukan, gitu kan? Silahkan ilmunya dipakai untuk niaga, untuk cari kedudukan, kerja, saat yang bersamaan tetap sholat, tetap zakat. Tapi kalau pengen jadi ulama, pengen ngajar, pengen ngasih fatwa, itu proyek akhirat, bukan dunia. Jadi orientasinya jangan ditarik ke dunia. Walaupun proyek akhirat, tetap Allah akan jaga, rizkinya Allah datangkan dari sisi yang tidak diduga. Tapi itu ada fikihnya. Kalau nggak paham fikihnya, nanti nggak punya keyakinan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akan muncullah sifat-sifat seperti rohaniawan di masa lalu. Yang orientasi dia belajar juga tuh, belajar, tapi akhirnya apa? Untuk membentuk sekte-sekte, bentuk pengajian-pengajiannya hanya untuk menyampaikan khotbah atau semacamnya, untuk mendapatkan dunia. Habis itu transfer. Habis itu koleksi uang, koleksi ini, rumahnya mewah, segala rupa. Jadi ditariknya ke dunia. Ada nggak itu ayatnya di Quran pengingatnya? Ada, pengingat untuk orang Islam. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Nanti ayat ada di ayat 89. Surah Al-Baqarah. Kita kan baru 41 kan? Coba paling kiri sebelah atas tuh. Nah, teman-teman sekalian, sudah ditemukan ayat ke-89. Ya, sudah ya. Nah, jadi ketika teman-teman dapatkan itu, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin, kan? Nah, jadi saya mau sampaikan di satu titik dulu.
Ayat ini memverifikasi tentang tadi harapan-harapan orang Yahudi. Jadi begitu mereka menginginkan menunggu-nunggu seorang nabi rasul di Madinah, ketika turun dapat, ya ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Maka apa yang terjadi kemudian? Mereka kemudian menolak, ya, falamma ja'ahum, kemudian kafaru ma'arufu kafaru bi, setelah mereka mengetahui yang datang itu sesuai dengan sifat-sifat yang dituliskan di kitab mereka, kafaru bi, mereka ingkar. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka Allah memberikan laknat, hukuman pada orang-orang yang mengingkari itu. Katanya mereka menunggu, katanya mereka sudah mendapatkan itu semua, ya kan? Tapi ketika sudah Allah berikan, ternyata mereka tolak. Maka apa yang terjadi dalam penolakan itu? Flashback ke belakang. Ya, flashback ke ayat yang ke-79. Ya, ayat ke-79. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Jadi ada di antara mereka yang kreatif, yaksibun kasab. Kasab itu mencari penghasilan, mencari duniawi, sifat dunia. Dengan cara apa? Memanfaatkan catatan-catatan itu, ya, kemudian membangun penguatan-penguatan, belajar retorika dan sebagainya, hanya untuk mengumpulkan massa, setelah itu memperkaya diri sendiri. Nah, orang Islam nggak boleh begitu. Ustadz-ustadz tuh hati-hati tuh, ya. Boleh nih kata-kata saya diviralkan juga boleh, ya. Hati-hati. Para ustadz-ustadz, para dai-dai, mubalik-mubalik, hati-hati. Bertakwalah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau berdakwah yang ikhlas, kalau bertabligh ke masyarakat, apalagi di pedesaan, ya Allah, jangan sulitkan mereka. Hati-hati, mereka tuh ngundang antum-antum, apalagi yang dai-dai nasional tuh kadang-kadang ada yang jual ini, jual itu, dari daerah iuran-iuran. Hidup mereka itu kadang-kadang Allahu Akbar. Jadi kan sebulan cuma dapat 100.000, ada yang petani garam, ada yang kebun, cuma untuk lihat antum aja. Kadang-kadang mereka iuran demi antum datang gitu. Ya, takwalah kepada Allah tuh. Jangan cari-cari tarif. Jangan beda-bedakan tuh amplop ini, amplop itu, bertakwalah kepada Allah. Ya. Dan doakan saya juga, ya teman-teman, doakan saya. Jadi kalau ada belum kesempatan datang, bukan karena gak bisa ini itu, bukan. Antum bisa bayangkan ya, kita nyusun jadwal tuh dari Oktober untuk setahun. Tapi jadwal yang masuk 1000 lebih, nyusunnya bagaimana gitu, ya. Maka kita petakan tuh, ada yang kajian-kajian rutin. Seperti Sabtu nanti misalnya di Tanah Kusir rutin tuh ada. Ya, jadi ada yang sifatnya di dalam, ada yang luar Jawa, kita bagi, ada yang di luar negeri. Sebulan dibagi begitu. Tapi ya kebagiannya satu-satu gitu kan. Nah, agak sulit kalau mendadak. Dan itu kita bagi lagi dengan keluarga. Kadang-kadang 24 jam, tidur misalnya 2-3 jam. Taruhlah 4 jam, saya 20 jam kan. Jadi 20 jam tuh kadang-kadang 18 jam buat dakwah, buat antum, 2 jam buat keluarga gitu kan. Nah, kadang-kadang sudah buat keluarga pun ya ada yang datang juga jamaah minta ini, minta itu, ya. Ya, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga koreksi buat kami, masukan, tolong didoakan ya supaya Allah ikhlaskan benar-benar. Jadi kita juga membentengi diri. Ini apa yang antum lihat sekarang ini wakaf ini, teman-teman. Wakaf. Alhamdulillah, gedung Kuantum Akhir nanti kami sampaikan. Gedung Kuantum Akhir di Bekasi sekarang sudah wakaf. Ya, kami minta pada sahabat kami, ketua kepala BPN itu supaya diproses sertifikat. Jadi alhamdulillah sudah jadi sertifikat wakaf. Jadi gedung kiainya wakaf, kemudian ini studio alat-alat semua nih, alat rekam, kemudian di situ ada TV macam-macam, itu wakaf semua. Alhamdulillah. Jadi kita bentengi dengan itu. Ya, kalau antum temukan beberapa aset di kiai sudah kita siapkan wakaf-wakaf itu semua. Saya cuma pakai sementara lah yang saya pakai saja. Ya mungkin pakaian dia beberapa mungkin saya pakai, kitab-kitab, selebihnya wakaf. Dan setelah dipakai pun selesai kan, nanti bagi lagi gitu. Saya bentengi dengan seperti itu supaya nggak ada orientasi-orientasi berlebihan pada dunia, ya. Nah, sama pesantren juga sama. Tadi pas jeda ke Isya itu ada iklan tentang pesantren, itu wakaf semua dari tanahnya, bahkan tanahnya, kemudian juga bangunannya semua. Bahkan saya pun mewanti-wanti teman-teman yang bangun tuh, ya, bahwa ini adalah yang Anda bangun semuanya wakaf. Jadi jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan 1 rupiah pun di dalamnya, karena wakaf semua lillah. Ya, bahkan kami pun tidak memiliki satu bagian. Saya membeli sedikit area tanah itu untuk kuburan dan pendampingan pada anak-anak yang belajar nanti. Jadi kuburan pun saya beli ya dari harta yang saya dapatkan supaya tidak mengambil bagian wakaf. Itu kita berusaha, teman-teman. Kita berusaha sebaik-baiknya. Nah, maksudnya apa? Supaya Allah ridha, karena ini kan proyek akhirat.
Tapi tadi saya katakan alhamdulillah, alhamdulillah, walaupun kita ngejar proyek akhirat, ya Allah jaga dunianya. Ya, alhamdulillah nggak pernah minta-minta sama orang. Alhamdulillah Allah cukupkan, makanan mau makan ada, gitu kan. Buah-buahan habis datang, yang lain alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tidur bisa di mana saja. Jangan kira antum saya lihat saya tidur bisa di kasur macam-macam. Tidak, kadang di karpet yang diinjak orang-orang. Ya, kadang di kursi, kadang di setiap tempat yang bisa kita pijak, karena bukan dunia capaian kita. Sekali-kali latihan tidur di lantai, karena suatu saat kita akan di bawah lantai, gitu kan. Ya, itulah teman-teman sekalian, dan belum tentu jadi baik, apa banyak salah, masih banyak salah. Adik-adik banyak salah, karena itu belajar pada kiai-kiai yang lain, ya. Belajar pada habaib, ustaz-ustaz yang ikhlas, dapatkan ilmu dari mereka. Kita nggak tahu di titik mana Allah berikan hidayah pada kita semua. Pada akhirnya wa iyaya fattaqun, kita masih sadar kata Allah yang disampaikan pada orang Yahudi di masa itu, kalian sadar ya, mesti takut, mesti cari bekal, mesti takwa, karena kepadaku kalian semua akan kembali, kata Allah, kepadaku kalian bertakwa. Makanya ayat itu kemudian diformulasikan dengan singkat, sering diulang oleh Nabi, terutama di waktu Jumat, esok setiap pekan Jumat, di Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei semua orang telah menyatakan beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan cara yang benar, jaga diri, ya, beribadah dengan baik, isi aktivitas hidup dengan benar sebagai ibadah pada Allah, jaga itu sampai wafat. Jangan sampai wafat kecuali dalam keadaan kenal Allah dan tunduk patuh kepada Allah. Kenal, tunduk, patuh, taat, namanya muslim. Ya, keyakinan disebut dengan Islam, orangnya disebut dengan Muslim. Jadi itu inti kajian kita di pertemuan malam hari ini, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Dan yang terpenting adalah kita belajar. Edisi Yahudi itu sebetulnya banyak yang bisa digaji segmentasinya. Dulu pernah kita belajar sebagian kecil. Nanti waktu-waktu tertentu ya, kalau sudah ada kajian renggang kita bisa bahas kembali. Termasuk juga dengan fenomena-fenomena yang kita dapatkan kehidupan ini. Tapi pada akhirnya adalah itu menunjukkan kepada kita tentang kebenaran isi Al-Quran. Ya, maka dengan cara apa lagi Allah mesti menyadarkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah muliakan kita semua, semoga Allah rahmati kita. Dan saya tidak biasa ingin menutup dengan menyapa teman-teman sekalian. Ini saya jarang-jarang begini, tapi saya ingin lihat yang tersambung dengan kita. Masya Allah, ini ada live ya. Saya nonton sendiri nih ya. Coba kita cek nih teman-teman. Baik. Tapi di sini nggak bisa dibuka ini yang dari mana-mananya ya. Type. Adanya malah saya aja ini. Ya. Dari mana teman-teman yang tersambung? Boleh dikasih tahu supaya kita bisa sapa juga. Dari Malaysia. Malaysia, Tuan Puan, apa kabar? Ya, dari Thailand. Ya, apa kabar semuanya yang dari Thailand? Arab Saudi, kaifa halukum? Bikhair. Ya, untuk semuanya ya yang tersambung saat ini. Saya lihat ada apa? Logo-logo semangka itu. Palestina. Kita punya semangka nggak? Tadi saya makan semangka tadi itu. Ya, mudah-mudahan baik, sehat-sehat semuanya, teman-teman sekalian. Ada semangka. Ya, tadi barusan makan semangka. Nah, banyak hari ini teman-teman makan semangka. Ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ini ada semangka nih. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan berkah ya. Saya lihat ada yang support ke Palestina sampai ke semangka-semangka, tapi ini bukan dalil ya, bukan dalil syar'i, ini teman-teman saja untuk memberikan support. Kita selalu bersama Palestina sampai dengan kemerdekaannya, dan juga bukan hanya Palestina, untuk semua negeri dimanapun berada, yang tentunya kita berharap semua mendapatkan kemerdekaan, ketenangan, kedamaian, kebaikan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah tukang semangka untuk kita semuanya. Teman-teman, kita berdoa. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberkahi kehidupan kita sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin, Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah
ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا يا الله، اللهم اهدنا يا الله، نتقرب إليك يا أرحم الراحمين، وانصر إخوتنا في فلسطين وخاصة في غزة وفي كل مكان المبتلين. اللهم زد قوة المجاهدين في كل مكان وخاصة في غزة وفي كل وفي كل يا الله مكان مبتلين وخاصة في فلسطين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نصر من الله فتح قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.